sekarang nih ya. Bener banget, bener banget. Kita tunggu 5 menit lagi, kita akan mulai di 7.10 teman-teman. Jadi aku masih pengen kenalan nih sama teman-teman, boleh dong sharing teman-teman dari kota mana dan makanan khasnya apa? Tambahkan kota dan makanan khas. Ayo teman-teman sharing. Ada yang menyerah WD langsung ngasih tahu dari Tasikmalaya. Kita nggak bother untuk nge-google, tapi teman-teman baik banget nih udah ngasih tahu. Lentok dari mana, Kak? Waduh. Dari mana ya itu? Ternyata macam-macam ya makanan di Indonesia tuh ya. Ada bajigur. Oh, laksa aku tahu. Dari Tangerang kan, kalau laksa. Kalau salah kamu dihujat netizen nih, WD nih. Ya mungkin, karena aku warga Tangerang. Warga Tangerang tahu, tapi ternyata kalau bukan, kita tahu. hujat aja netizen dia. Oh, bakso, Malang. Malang. Maaf banget, nggak tahu. Papeda. Wah, aku pingin banget sih nyoba papeda tuh. Gitu ya, kayaknya kalau aku sih biasa nonton di TV-TV tuh kan. Papeda sama kuah ikan biasanya tuh. Sedep banget deh kayaknya. Lentok tuh apa ya? Lentok. Oh, Solo. Aku tahu Solo. Sosis Solo. Bener gak, teman-teman? Mungkin benar, Wede. Belum ada yang jawab. Mungkin bisa dibantu teman-teman dijawab. Iya nih. Salad Solo. Oh iya, lentok dari Kudus. Sate Kelata. Jadi lapar ya. Ditahan ya. Kak Kathleen, kita mau event. Jangan lapar dulu. Jangan lapar dulu. Waduh, nggak kerasa udah ada 100 nih yang join nih. Kita tetap bacain dulu kali ya, 4 menit lagi masih ada. Yes, 4 menit menuju event pada malam hari ini. Lagi seru ngomongin makanan nih, Kak. Kita lanjut dulu kali ya, sedikit. Aku punya tips nih, punya tips sebelum mulai acara, biar makin semangat, kan ngomongin makanan nih. Sambil makan boleh kali ya, Wede ya? Boleh. Benar-benar. Teman-teman yang suka ngopi, boleh sambil ngopi. Tapi air putih aja kali ya, udah malam kan. Kopi pahit boleh, teman-teman. Sambil ngopi juga nih aku. Oke, tahu hangat Sumedang. Wah, itu paling... Aduh. sih. Hangat beneran tuh, Kak. Anget-anget tuh tahunya, enak ya? Iya, benar. Yang baru join jangan kaget kenapa kita ngomongin makanan. Kita lagi absen, tapi kita berbeda dengan yang lain. Kita absennya makanan dari daerah masing-masing. Benar, sembari kenalan, sembari absen. Yang baru join boleh banget sharing di kolom chat, teman-teman asal dari mana, dan makanan khasnya apa. Ya. Karena Biar kita segar lagi ya, pandemi, nggak bisa malam-malam. kemana-mana, mungkin kita bayangin aja kali ya makanannya tuh kayak gimana gitu. Dibelinya besok. Sekarang tahun depannya lagi. Oh iya, tahun depan. Oke. Keripik tempe Ngawi, Kak. Sedep, pakai Wah, itu udah kayak Blackpink ya. Kayak Blackpink loh. Wah. Oh iya. Tahu aci. Wah, tahu aci ini sedap sekali. Waduh. Wah, mantap tahu aci ya. Surabaya, rawon, lontong balap banyak. Wah, banyak sampai banyak loh ini. Oke, 3 menit lagi menuju. 3 menit lagi. Palembang, pempek, the best. Pempek. Tahu bulat, Kak. Wah. Tahu susu dan susu murni hangat Lembang. Wah, Lembang nih. Tapi tenang aja Kak Kathleen. Belakangan ini Tangerang sama BSD ya beti-beti lah sama Lembang. Hujan-hujan kan. Oh iya, dingin ya. Dinginnya ada lah, lumayan. Aku juga jadi penasaran sih, teman-teman biasanya pandemi itu pada ngapain sih di rumah? Kita ganti topik dan makanan lagi lapar soalnya. Selain teman-teman update skill bersama Deki Lab tentunya ya, karena kita akan menghadapi 2021 ya kan, era digital nih teman-teman. Selain belajar tuh teman-teman senengnya ngapain sih di masa pandemi seperti ini? Selain makan ngapain gitu? Ganti topik. 2 menit lagi nih Kak, masih ada waktu 2 menit lagi nih. Udah ada yang ngeluh nih, kayak aduh jadi lapar, nanti nggak konsen kita belajarnya hari ini. Lebih santai sih ya WD hari ini ya. Santai, boleh sambil nyemil teman-teman sembari menyimak dan nanti mempersiapkan pertanyaan terbaik supaya semakin sesuai belajarnya. Sambil movie maraton, nonton startup. Wah, ini relate banget dengan hari ini ya, Wede ya. Oh, tahan dulu, Kak. Tahan dulu. Sampai jam 7.10 baru kita ngomongin ya. Baca buku, nonton film, belajar bareng Deki Lab. Wah, cakep. Iya, paling the best ini. Kamu sahabat data banget deh pokoknya. Aduh, the best nih. Mbak Septia Wulandari. Mbak Septia, terbaik aku padamu. Main TV bareng teman. Wah, multitasking sekali. Iya. Zaman sekarang harus multitasking, Mas Dimas. Pokoknya tetap semangat, karena semenit lagi kita mulai nih. Kita akan memperkenalkan sosok-sosok yang
sangat hebat ya WD. Wah, hebat sekali, istimewa. Pokoknya teman-teman nggak akan Kesel ya. bener. Yang udah ngeliatin banner event malam ini di Instagram kita atau di artikel, kita jawab semuanya malam hari ini. Afid Ramadhani Sentosa nih, kayak kenal ya. Oke. Gak usah sok kenal deh, Kak. Ayo, Kak, jangan Kan gitu. biar dekat WD Oh sama iya, bener, sahabat data, bener. kayak ngobrol. Hmm. Iya. Cepetan Kak, keburu ikatan cinta tayang. Oke, udah mulai WD, pas banget nih. Pas banget teman-teman, sudah jam 7.10, kita mulai saja sesi event pada malam hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol seru bareng speaker yang tentunya ciamik banget. Untuk mempersiapkan teman-teman menghadapi 2021 di era digital ini. Yuk, Kak Kathleen boleh bantu share screen, Kak Kathleen? Kita ringan aja sih, kita mau sedikit share dulu ya WD ya. Oke. Teman-teman sekalian semuanya selamat datang di acara hari ini, DQ Lab Resolution Series number 2. Yes. Oke, WD. Oke. Teman-teman mungkin udah sedikit tahu ya, kita mau bahas apa sih pada malam hari ini. Kita akan bahas DQ Lab Resolution Series. Teman-teman nih yang udah punya checklist resolusi 2021, nah kita bantu jawab nih salah satu checklist teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin membangun startup, teman-teman perlu menguasai kompetensi yang nanti akan di-sharing pada malam hari ini untuk hadapi era digital. Pembicaranya pada malam hari ini sangat spesial sekali. Ada Mas Okta Ramayana selaku Head of Program Skystar Ventures, dan juga ada Mas Wahyu Herlambang selaku Senior Data Analyst dan juga member DQ Lab. Keren. Oke. Lanjut ya. Ya. Oke, sebenarnya mau langsung to the point aja, WD. Di DQ Lab itu kan ada macam-macam cara belajarnya ya kan. Ada cara dengan modul, project, ada challenge juga. Nah, sekarang kita ingin lebih highlight aja sih kenapa salah satu benefit yang paling penting ada di DQ Lab itu, DQ Lab juga sering ada open job hiring nih, yang lagi aktif saat ini ada sistem analis dan junior project manager. Nah, kalau teman-teman tertarik banget nih, bisa langsung aja submit portofolio dan CV-nya itu di Job Connector Academy DQ Lab, karena pendaftaran terakhirnya sampai 28 Desember 2020. Jadi teman-teman harus cepet nih, kayak bikin portofolio di DQ Lab, terus bikin CV-nya yang semenarik mungkin, karena teman-teman sekalian kemungkinan bisa menjadi sistem analis dan junior project manager gitu. Pas banget ya, ini udah mau peralihan tahun baru, teman-teman punya karir baru. Wah, ini kesempatan yang baik. Teman-teman langsung aja cek di Akademi DQ Lab dan langsung share CV kalian untuk apply job hiring DQ Lab Xeratik. Oke, bisa lanjut lagi. Kalau masih bingung, bukanya di academy.dqlab.id ya, di bagian job. Gitu. Nah, langsung aja, apalagi sih ada ongoing job connector-nya itu. Ini adalah kalau misalnya tadi ini lebih detailnya ada di Seratik, jadi nanti teman-teman bakal ditempatin di Seratik untuk jadi junior project manager dan untuk jadi sistem analis kayak gitu. Nanti teman-teman jangan lupa nih diklik job detailnya kalau teman-teman masih penasaran dan kepo gitu, apa aja sih yang mesti dipersiapkan gitu. Nah, next-nya. Oke, nah event ini supported by Seratik dan juga Skystar Ventures tentunya. Bisa di next lagi, Kak? Oke, tentunya partner kita juga ada FSTYI dan juga Universitas Al-Azhar Indonesia, Dilo Tangerang, U Campus, dan juga Rencanamu. Oke, nah ini paling menarik sih, WD. Wow, apa nih? Itu antusias untuk belajar premium di DQ Lab tuh sangat-sangat tinggi, WD, untuk menjadi user DQ Lab. Nah, karena kita melihat banyaknya antusias yang sangat tinggi, kenapa nggak kita share aja di sini kalau misalnya teman-teman sekalian itu masih bisa menggunakan kode voucher DQ12 untuk 99.000 belajar selama 6 bulan, WD. Masih ada, Kak, promo 12-12? Masih ada, tapi khusus untuk yang di sini aja. Wow, teman-teman, kapan lagi promo-promo 12-12 nih? Kalau di All Shop kan Harbolnas sudah lewat ya. Kita masih sediain khusus buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Langsung aja diklaim kode vouchernya DQ12 dan dapatkan harga spesial 99.000 untuk 6 bulan belajar, ya kan? Jangan sampai ketinggalan lagi gitu sih. Nah, belum selesai sampai situ, WD. Kalau misalnya teman-teman mau tambah lagi nih, cashback 10.000, bisa pakai GoPay. Jadi 80.000 aja gitu. Keren kan? Nah, gimana caranya? Lakukan pembayarannya di
cara GoPay, terus jangan lupa di-apply promo cashback dari aplikasi GoPay, terus lanjutkan pembayaran dan akan mendapatkan cashback. Nah, tapi cashback-nya ini cuma berlaku pada pukul 10 sampai jam 12 malam. Seperti itu aja, teman-teman. Wow, best deal banget ya Kak Kathleen ya. Oke, wah ini sangat menarik banget teman-teman. Teman-teman dapat ilmu baru dari speaker kita pada malam hari ini, langsung diterapkan. Di Deki Lab dengan klaim redeem vouchernya DQ12. Oke, kita langsung sapa-sapa speaker kita pada malam hari ini, Kak Kathleen. Betul. Ini speakernya mengingatkan kita dengan sesuatu nggak ya, Wede? Wow, kalau dilihat dari judulnya ya teman-teman, ingin bangun startup. Mungkin teman-teman ada dua bayangan kali ya. Ini startup beneran bisnis atau film ya yang lagi viral belakangan ini. Iya, yang nanti Kak Kathleen. Betul. Kalau misalnya teman-teman lagi tahu nih yang happening banget tuh startup ya, ini the real life Han Ji Pyong dan 6 Dosan. 6 Dosan kita hadirkan langsung teman-teman pada malam hari ini. Ini kita perkenalkan satu-satu, Wede, boleh? Ya. Oke, kita sapa dulu yuk. Halo Mas Okta. Halo Mas Okta. Halo Wede, Kathleen. Halo semuanya. Mas Okta. Halo Mas Wahyu. Halo Mas Wahyu. Halo. Ya. Halo, oke. Selamat malam Mas Okta dan Mas Wahyu. Terima kasih banyak atas waktunya menyempatkan untuk sharing-sharing nih sama teman-teman DQ Lab terkait bagaimana membangun startup dan juga kenapa sih penting untuk teman-teman yang ingin membangun startup itu juga memiliki pemahaman data. Mungkin kita langsung sharing kali ya Mas Okta dan Mas Wahyu ya. Kita ringan aja, santai aja karena memang konsepnya mau ngobrol-ngobrol jadi lebih ringan gitu. Oke. Karena belakangan ini lagi viral banget ya teman-teman film startup gitu kan. Yeah. Teman-teman tuh lebih passion di mana sih? Teman-teman lebih passion di bisnis kah atau teman-teman lebih passion di data? Nah, itu unik banget nggak sih Kak Kathleen? Iya, unik banget. Ini adalah kolaborasi yang mungkin teman-teman bisa dapetin kedua ilmu tersebut untuk implementasiin sebuah startup dan juga tetap memiliki kompetensi data untuk bisa bersaing di era digital. Mungkin aku pengen tanya nih sama Mas Okta dan juga sama Mas Wahyu. Kayak pengen tahu dong Mas, kondisi bisnis pada saat ini tuh seperti apa sih Mas kalau dari kacamata Mas Okta selaku Head of Program di Data Ventures dan juga Mas Wahyu sebagai Senior Data Analyst. Silakan Mas. Oke, thank you Wede. Sebelumnya mau ucapin makasih dulu udah diundang ke sini. Dan luar biasa sih ngeliat antusias teman-teman join sini. Maksudnya jam 7 malam masih semangat gitu ya. Misalnya kan pasti kan seharian pasti udah di depan laptop juga gitu kan. Mas, besok Mas masih semangat banget. Ya, berarti pasti dari tadi depan laptop terus kan, pasti kuliah lah atau kerjaan gitu kan. Tapi masih menyempatkan diri malam-malam masih mau join, luar biasa, thank you. Mungkin kita santai aja kali ya ngobrol-ngobrolnya kali ya karena udah lumayan panjang harinya kali ya. Tapi balik ke pertanyaannya WD tadi mengenai industri startup sekarang. Sekarang sih ya terutama dengan masa pandemi gitu ya, kita tahu kan memang dalam ekonomi digital sekarang Indonesia lagi bagus-bagusnya gitu kan sebenarnya kan, mulai dari 2015 lah zaman-zaman Gojek baru keluar gitu kan, udah mulai tinggi tingkat kepercayaan dari investasi luar gitu kan, startup Indonesia dengan adanya Gojek dan banyaknya tumbuh startup lagi yang lain gitu kan, sampai sekarang juga bahkan kita tahun ini udah ada 5 unicorn ya, tangan buat Indonesia udah ada 5 unicorn so far gitu kan, tapi memang dengan adanya kondisi pandemi sekarang itu ya ada two side of the coin sih. Jadi ada baiknya, ada buruknya juga. Mungkin kalau buruknya memang banyak yang kena dampak sih lebih ke industri-industri yang sifatnya memang banyak physical gitu ya. Terutama kayak tourism juga gitu. Salah satunya. Tapi memang sekarang juga lagi udah mulai udah mulai naik lagi sekarang kan. Karena orang juga udah mulai bosen kali ya di rumah. Udah nyiapin rencana-rencana liburan juga. Nah, terus kayak Airbnb sekarang aja dia bahkan bisa IPO gitu. Kalau Indonesia sendiri, kalau aku lihat sebenarnya peningkatannya itu, walaupun ya banyak isu, terutama sejak pandemi itu masalah pengurangan karyawan itu jadi one of the biggest issue juga di industri startup gitu kan. Tapi sekarang justru yang dengan kondisi sekarang juga orang jadi makin melek digital gitu kan, karena ya semacam dipaksa untuk dari rumah terus menggunakan gadget gitu kan untuk melakukan semua aktivitas yang bisa dilakuin selama ini offline, semua jadi dialihkan ke online gitu. Jadi memang
ada peningkatan terutama di sektor e-commerce, health, education apalagi sama insurtech juga gitu. Dan juga dari sisi walaupun memang kondisi pandemi, tapi ternyata justru yang namanya investasi malah naik juga di Indonesia gitu, uniknya gitu. Kayak kemarin Gojek baru diinvest lagi sama Facebook, Telkomsel, terus Bukalapak, Microsoft, terus Tokopedia sama Google. Jadi masih potensi masih besar sekali sih. Mungkin itu kondisi sekarang di Indonesia. Dan terutama tadi WD juga sempat singgung juga sih tadi masalah WD marketing tentang startup gitu ya. Di masa pandemi ini orang jadi pengen lagi senang nonton Netflix and chill gitu kan. Bener banget, nontonnya startup itu pas banget sih momennya pas masa kayak gini. Terus muncul satu yang menyegarkan gitu kan, di mana orang-orang jadi mulai aware tentang startup, ternyata tidak semudah itu ya. Iya, betul. Tidak semudah itu ya. Jadi ya akhirnya orang jadi mulai aware gitu sih. Jadi ya kayaknya untuk startup mudah-mudahan sih dengan adanya kondisi sekarang seperti ini orang jadi mulai sadar bahwa apa itu startup. Tadinya kan maksudnya kita sebagai ecosystem builder gitu kan, itu memang tidak mudah untuk mensosialisasikan apa itu startup gitu, terutama untuk orang tua ya. Mungkin anaknya pengen bikin startup tapi orang tua masih kayak ada masa depannya nggak sih di sini gitu. Tapi mungkin pelan-pelan udah mulai ngerti, masyarakat awam udah mulai ngerti. Jadi hadirnya film si drama Korea ini yang kita mungkin kenal drama Korea adalah drama cinta-cintaan, tapi ternyata berbeda ya Mas ya. Dramanya sangat mengedukasi, terutama masuk juga film itu di era pandemi seperti ini dan bikin teman-teman generasi muda itu melek startup dan juga tentunya melek digital juga. Nah ini relate banget sih Mas sama pembahasan kita pada malam hari ini. Nah kalau dilihat juga uniknya startup juga naik ya Mas ya di era pandemi seperti ini. Ya, naik dalam arti nggak hanya ya karena film startup tadi ya, tapi masalah karena orang juga udah mulai sadar bahwa ternyata melakukan semuanya secara online tuh juga sangat memungkinkan dan bisa ada ekonomi yang berputar juga dari situ gitu. Nah itu mungkin orang udah mulai menyadari hal itu. Wah, menarik sekali. Oke. Nah, aku pengen tahu juga nih dari Mas Wahyu, sisi dari seorang praktisi data, melihat pertumbuhan startup yang ternyata positif di era pandemi ini seperti apa nih Mas Wahyu? Iya, oke. Sebelumnya makasih juga buat DQ Lab udah mengundang saya sebagai salah satu speaker menemani Mas Okta. Dan juga makasih juga buat peserta-peserta yang udah masih bisa join ke DQ Lab ini. Oke, lanjut terkait dengan pertanyaan pertama sih, kondisi bisnis saat ini itu seperti apa ya Mbak Wede ya? Ya, betul Mas. Setelah gambaran umumnya tadi dijelasin sama Mas Okta, mungkin dari aku akan memfokuskan ke beberapa industri yang memang terdampak dari situasi situasi yang terjadi di saat ini. Ada 6 hal yang mungkin aku bisa fokuskan. Yang pertama itu terkait industri otomotif, itu yang pasti terdampak dengan kondisi saat ini. Yang mana kalau misalkan kita lihat berdasarkan studi dari McKinsey, itu tuh penjualan dari industri otomotif itu turun di 2020. Nah, seperti itu. Nah, mungkin potensial untuk membangun startup itu bisa dilakukan kayak Sodalmi yang di film startup tuh. Dengan membangun driverless cars kayak gitu. Jadi akan menumbuhkan industri baru di bidang otomotif gitu. Terus yang kedua itu terkait industri restoran. Kita tahu kan kalau kita tuh nggak bisa kemana-mana dan restoran pun jadi kangkabut karena nggak ada pelanggan yang akan dine in ke sana. Nah untuk itu mungkin tren di masa depan nanti ataupun dari sekarang sudah dimulai bahwasanya banyak restoran yang shifting dari mereka punya dine-in shifting kepada kayak online shopping atau take away semacam seperti itu. Terus yang ketiga, industri banking. Kita tahu kalau industri banking itu lebih ke traditional stuff kan. Dan mulai sekarang itu sudah mulai dikembangkan one-stop solution dengan apps yang dari institusi bank yang dia kembangkan. Kayak misalkan kita buka rekening tanpa harus pergi ke cabang, seperti itu. Jadi ada 3, industri otomotif, industri restoran, dan industri banking.
Terus ada lagi industri insurance. Kita tahu bahwasanya kondisi saat ini itu sangat riskan dalam hal kesehatan. Otomatis perkembangan dari insurance itu sendiri bakal signifikan pesatnya. Nah, lalu perkembangan startup seperti apa yang bisa untuk mengcover si industri insurance ini? Nah, itu tuh kita bisa benchmark kepada fintech insurance atau insurtech yang ada di Cina, misalkan Ping An, atau yang ada di sini misalkan Koala. Nah, insurtech seperti itu yang bisa jadi berkembang di masa depan nanti, seperti itu. Begitu juga healthcare industry seperti Halodoc. Karena kan terlalu riskan bagi kita yang misalkan sehat tapi penuh dengan insecurity untuk pergi ke dokter untuk memeriksakan diri. Nah, gitu kan bisa solusinya adalah dengan menggunakan Halodoc seperti itu. Nah, terus yang terakhir adalah education. Education di sini ya pasti karena kita PSBB atau lockdown segala macam sehingga kita nggak bisa ke sekolah. Nah, potensi untuk pengembangan startup atau pembuatan startup bisa menjurus atau terfokus kepada industri pendidikan ini. Seperti itu. Jadi ada 6 industri yang menurut saya dan berdasarkan dari McKinsey sendiri itu memiliki, kita bisa merubah cara pandangnya, yaitu dari industri otomotif, restoran, banking, insurance, healthcare, dan juga education. Oke, berarti dampaknya berbeda-beda ya Mas ya? Yeah. Ada yang lebih maju, ada yang dirugikan juga dalam kondisi bisnis seperti ini. Nah ini menarik banget sih WD ya, point of view-nya cukup berbeda, ada yang dengan contoh-contohnya yang menarik nih dari Mas Okta dan Mas Wahyu juga. Nah sebenarnya di sini aku juga pengen nanya sih, kan tadi sebenarnya sudah singgung-singgung bisnis apa gitu kan yang makin maju dan ada yang berdampak juga. Nah, kalau menurut Mas Okta dan Mas Wahyu ini kayak kalau misalnya bisnis startup yang lagi tren itu seperti apa sih misalnya gitu? Boleh di-share. Kalau dari aku ya, yang tren mungkin ada berbagai sudut pandang sih. Maksudnya apakah dari tren mungkin bisa lihat dari mungkin nilai investasi yang masuk belakangan ini gitu kan, startup mana aja sih yang mungkin dilirik sama investor gitu kan, atau startup mana aja yang memang saat ini penetrasinya memanfaatkan kondisi sekarang juga, itu juga bisa dilihat dari dua sisi gitu. Kalau yang untuk sekarang sih emang tadi udah sebagian besar disebut sama Mas Wahyu tadi ya, masalah tren tadi ada dari education sudah pasti, terus ada health dan telemedicine. Kayak tadi kan mungkin menambahkan tadi Mas Wahyu juga bilang kesehatan, ada juga telemedicine di mana saat ini orang udah meminimalisir kegiatan keluar untuk ketemu dokter untuk konsultasi, tapi bisa lakukan secara online dengan telemedicine ini gitu. Terus juga ada juga e-commerce dan juga ada juga tapi mungkin e-commerce kalau yang sekarang mungkin lebih e-commerce yang lebih spesifik kali ya. Mungkin kalau sekarang soalnya kan yang e-commerce yang general yang gede-gede itu udah pasti kalau kita bikin e-commerce baru pasti agak susah deh ngelawannya gitu. Tapi kalau emang bener yang segmented banget gitu ya, kayak misalnya e-commerce khusus untuk kesehatan, misalnya e-commerce untuk makanan sehat, e-commerce untuk hal yang lebih spesifik, yang lebih niche, itu mungkin peluangnya masih besar. Karena orang pun juga sekarang sangat dimudahkan kalau mau bikin e-commerce, karena payment orang pun juga sekarang udah mudah gitu. Jadi dulu kayaknya selalu jadi masalah kan, apakah harus bank transfer atau COD gitu. Tapi dengan adanya banyak banget sekarang payment gateway yang ada di Indonesia tuh jadi memudahkan sekali kalau kita mau bikin bisnis e-commerce gitu. Paling itu sih kalau yang tren masih seputar itu, dan juga kayaknya logistik juga masih seksi sih industrinya gitu, karena memang dengan makin meningkatnya pembelian online gitu kan, dan itu juga memudahkan orang untuk melakukan banyak transaksi secara online, dan makanya dibutuhkan banyak banget ekosistem seputar e-commerce. Jadi itu sih ekosistem seputar e-commerce itu yang sangat mendukung itu. Dan terutama tadi juga Mas Toy juga menyinggung education, itu memang lagi seksi banget gitu, karena ya orang udah mulai terbiasa gitu belajar online. Kita pun juga di Skystar Ventures juga yang tadinya kita kegiatan semuanya offline, akhirnya di tahun ini kita lakukan semuanya tuh online gitu, ketemu mentor dan segala macam. Jadi mentoring yang ada tuh kita semua alihkan ke online. Nah itu
ternyata bisa gitu, dan mereka juga yang penting kan kita monitoring progresnya seperti apa, terus kita make sure speaker-speaker yang kita undang tuh yang emang relevan dengan apa yang bisnis mereka jalankan gitu. Jadi itu sih, karena orang tuh dengan waktu yang cukup lowong ini, waktunya cukup banyak gitu untuk mereka mau learn something, mereka mau ada keinginan untuk juga ya scale dirinya mereka sendiri gitu, pengetahuannya juga gitu. Jadi emang itu, dan ya online media sih, makanya kayak semua pada tahu startup pada ini kan, mungkin karena orang pada akhirnya subscribe Netflix gitu. Jadi orang juga waktunya lebih banyak juga sekarang di online. Jadi online media, e-commerce, education, sama insurtech tadi yang sih kalau aku lihatnya. Oke, yang berbau-bau online ya Mas Okta ya, berarti yang lagi ngetren sekarang ya, karena mudah diakses juga. Mungkin tadi dari e-commerce ke logistik, itu kan pasti e-commerce butuh logistik juga tuh, makanya lihatnya juga seperti itu. Nah, ingin denger sih kalau dari Mas Wahyu, bagaimana Mas Wahyu? Ya. Berkaitan dengan startup mana yang memiliki perkembangan yang bagus di masa depan nanti, itu balik lagi ke customer need sendiri. Jadi kita lihat fokus kepada kebutuhan customer pengennya apa, dan juga satu catatan penting yang ketika kita nonton film startup, di mana Han Ji Pyong nggak mau membiayai startup yang dibikin oleh Samsung Tech karena tidak memiliki keuntungan yang pasti. Nah, jadi mix antara potensi keuntungan dan juga customer needs itu yang menjadi dasar bagi kita semua kalau misalkan kita pengen ngebangun startup. Dan menurut saya dengan kondisi saat ini yang bisa berkembang startupnya adalah yang tadi saya sebutin. Salah satu industri yang mungkin akan berkembang adalah yang menurut saya bakal berkembang adalah terkait edukasi dan juga healthcare itu sendiri. Nah, tapi yang menariknya adalah sekarang itu ketika orang sudah jenuh dengan di rumah, nah rebound di dalam industri travel, di mana industri travel itu sekarang dari segi transaksi, order, booking itu naik hampir 50% lebih dibanding waktu awal-awal pandemi. Nah, sehingga banyak inovasi yang ditawarkan oleh industri travel, termasuk airline maupun online travel agent, itu tuh untuk mengangkat transaksi itu agar lebih signifikan lagi, karena mengambil momentum dari kebosanan dari si pengguna itu. Contohnya adalah AirAsia. AirAsia memiliki offering yang sangat menarik, yaitu Unlimited Pass, kalau kalian tahu. Dan juga TripAdvisor. Dia memiliki tawaran bahwasanya user bisa melakukan flexible arrangement terkait bookingan, terkait akomodasi mereka. Nah, hal-hal seperti itu adalah salah satu inovasi yang menarik bagi industri travel untuk mengakomodir customer needs, dan juga mengambil momentum dari kebosanan si customer itu sendiri. Dan menurut saya membangun startup dengan industri travel itu juga malahan menarik dan berpeluang untuk berkembang di masa depan nanti, di luar dari industri edukasi dan juga healthcare itu sendiri. Gitu. Oke, berarti kalau dari sisi Mas Wahyu, education dan travel ya cukup menarik nih WD nih, kayak jawabannya sangat berbeda-beda ya, tapi menarik untuk dipelajari. Benar-benar sangat insightful sekali Kak Kathleen ya. Wow, oke. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua, Kathleen. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya aku nih yang bacain. Iya, betul sekali. Biar kita dinamika, Kak. Oke, dinamika. Oke, lanjut lagi nih pertanyaan untuk Mas Okta dan Mas Wahyu. Nah, ini lebih ke Mas Okta ya berarti ya. Kalau misalnya nih teman-teman sekalian kan pasti pengen tahu kalau pingin buat startup,
atau usaha sendiri gitu, apa aja sih yang perlu dilakuin? Mungkin dari dasarnya dulu atau nanti bisa ke yang jauh gitu. Mungkin boleh kasih tahu ke teman-teman gitu gimana sih? Mungkin kalau dari aku itu banyak contoh yang bagus sih dari film startup itu kan. Saat mereka mulai itu mereka start dari goal-nya dulu gitu, why-nya mereka gitu. Walaupun nanti why-nya pada saat jalan bisa berkembang ya. Mungkin kayak Samsung Tech itu dia awalnya pengen bikin teknologi yang bisa memberikan teknologi kayak ini kan pakai facial recognition gitu ya, image sensoring gitu kan. Nah itu awalnya dia pengen bikin teknologi yang bisa menilai akurasi dan juga dengan tidak membutuhkan data yang banyak misalnya seperti itu. Why-nya dari situ dulu gitu. Terus dari situ setelah dapat why-nya itu bisa mulai dengan cari orang-orang yang memang punya visi yang sama dengan kalian gitu. Karena basically kalau bikin company mungkin sendiri bisa gitu, tapi kalau bisa berdua itu akan lebih baik lagi atau lebih gitu. Karena memang kendalanya kalau cuman kita makanya juga kalau di startup incubator program juga beberapa program akselerator yang saya juga pernah lihat itu jarang ada yang mau terima biasanya solo founder gitu atau yang cuma satu orang gitu founder startupnya karena kebanyakan kalau kayak gitu main ego gitu. Sementara kalau kita bangun startup kan emang sebisa mungkin ada orang-orang yang bisa mengisi bagian-bagian dari untuk membangun sebuah startup ini. Jadi nggak cuma teknologi doang, tapi harus ada yang ngerti bisnis juga. Makanya kalau katanya Dave McClure dari 500 Startup tuh butuh hipster, hustler, dan hacker gitu kan. Makanya sering sempat dibahas juga di film itu juga. Jadi emang ada hipsternya, ada yang orang desainnya, ada hustler, ada orang bisnisnya, dan juga ada hacker yang orang tech-nya gitu. Jadi itu sih yang penting ada why-nya dulu pertama temuin mau bikin apa dan kenapa kan bangun itu. Jadi juga jangan cuma buat seru-seruan doang. Kadang masih banyak gitu kalau misalnya terutama mahasiswa gitu ya kayak karena mahasiswa itu masih menggebu-gebu banget gitu dan maksudnya masih pengen coba-coba gitu ya. Nggak ada salahnya juga coba-coba. Tapi kalau udah jadi terus ya cuma pengen bikin teknologinya doang ya sama kayak waktu awal-awal si trio RGB itu bikin si Samsung Tech ini kan ya dia cuma kayak dia 3 orang yang tech geek banget gitu. Tapi pada saat ngomongin masalah bisnisnya mereka agak gagap terutama pas waktu dia mulai datang investor yang awal-awal banget tuh. Semua mempertanyakan bisnis modelnya mana nih gitu. How do you make money gitu. Nah, itunya mungkin teknologinya keren banget tapi dari sisi bisnisnya mungkin ya, itu belum terlalu dipikirkan oleh mereka. Makanya perlu orang-orang yang bisa ngulik bagian-bagian situnya gitu. Makanya pas waktu di sandbox pertama kali itu mereka akhirnya bertemukan dengan orang-orang yang memang dari bisnisnya, dari desainnya atau estetikanya gitu. Nah itu sih. Jadi pertama itu why-nya, terus timnya, lalu ya ini sih rasa persisten gitu dan juga tidak mudah patah semangat itu sih kalau dari segi mentalitinya gitu ya. Karena kadang yang namanya bikin startup itu banyak yang bilang sih kalau di startup bilang startup is not for everyone gitu. Makanya kenapa nggak banyak startup yang kita lihat sukses seperti yang udah gede-gede namanya, banyak yang hilang dan timbul karena emang itu nggak gampang gitu ya. Dan apalagi kalau kita tidak dimodali dengan data gitu. Makanya sering banget ya semua tuh berdasarkan asumsi gitu. Oke, kita bikin startup ini mungkin karena ada pasarnya nih, ada marketnya nih, asumsinya ya karena I have this problem, so I built this solution to solve my own problem gitu, untuk masalah saya sendiri. Kadang-kadang mikirnya kayak gitu. Tapi apakah solusi itu bisa juga apakah solusi yang dikasih itu juga bisa menjawab solusi orang-orang lain pada umumnya gitu. Nah, itu butuh validasi gitu. Nah, biasanya kalau validasi itu emang harus punya kemampuan untuk baca data gitu. Jadi misalnya, bener nggak sih, kayak misalnya waktu awal-awal si Namdosan mau bikin si Nunggil ini gara-gara melihat neneknya Dalmi itu penglihatan mulai berkurang gitu. Ya nggak gara-gara itu dia nafsu, langsung mau bikin nih, startup yang bisa buat melihat gitu, bisa membaca sensor dan membaca apa yang ada dilihat itu. Tapi dia validasi lagi, akhirnya dia ngundang orang-orang untuk datang ke kantornya mereka untuk diinterview segala macam karena
nggak hanya bisa dari satu sisi doang gitu. Kita harus punya multiple perspektif juga gitu. Jangan kita terlalu kayak kacamata kuda gitu. Ya udah kita mau bikin kayak gini, udah kita sesuai dengan apa yang mau bikin gitu. Jadi harus punya multiple perspektif gitu. Jadi kadang sering yang saya lihat kalau di kalangan mahasiswa ya, terutama kalau bangun startup tuh kadang-kadang ya dia tuh kekeh banget sama idenya gitu. Wah, ini pasti berhasil karena teman-teman saya suka nih gitu. Jadi kadang yang mereka nggak lihat adalah saat mereka harusnya mereka yang penting mau belajar dari orang lain gitu untuk ngerti masalahnya apa sih dari problem yang mereka mau solve ini gitu. Jadi nggak hanya dari mereka doang, nggak atau dari 1-2 orang, tapi coba bisa buka wawasannya dengan orang-orang lain, cari multiple perspektif, itu satu. Lalu kedua adalah mereka mau belajar yang pasti gitu. Jadi biasanya kalau kita di Skystar Venture kita lihat sih polanya gitu. Biasanya kalau mereka yang berhasil adalah mereka yang emang mau belajar gitu, yang emang mau dikasih tahu gitu terbuka dengan masukan gitu. Makanya kan kenapa Samsung bagus karena ya dalaminya ya dablek aja mau dihajar brutal honesty gitu kan dibilang jelek startupnya apa, tapi ya mereka sadar bahwa ada benernya gitu. Ya, makanya mereka cara memperbaikinya gimana. Jadi mereka cari tahu. Jadi kalau susah sih kalau bikin startup kita baperan gitu. Terus kalau misalnya udah dapet kan kita harus cari mentor juga tuh. Itu juga skill juga. Cari mentor seperti Han Ji Pyong itu nggak mudah gitu, orang mau willing untuk share waktunya dan knowledge-nya dia gitu. Nah itu kalau dapat mentor itu udah bagus banget sih karena dia akan ngasih feedback yang konstruktif gitu, yang membangun gitu. Jadi itu sih tadi banyak ya, jadi kurang lebih gitu. Tapi menarik semua nih. Wah, menarik banget sih Mas Okta. Mungkin aku sedikit summary kali ya untuk teman-teman yang wondering nih tiba-tiba ngomongin Ji Pyong, Dosan, Sodalmi ya kan. Mungkin aku mau sharing sedikit nih secara sederhananya kalau teman-teman sambil ini nonton film itu atau teman-teman yang belum nonton. Jadi memang untuk mempersiapkan diri kita, kompetensi kita untuk membangun startup itu kayaknya tadi ada 2 poin ya Mas Okta yang aku highlight. Pertama, multiple perspektif dan juga mau belajar dan tentunya open minded ya Mas Okta ya, karena memang jika kita ingin mulai membangun startup kita tidak bisa terpaku hanya dengan kayak oke, aku bisa solve permasalahan ini nih, tapi ternyata itu hanya permasalahan aku aja gitu ya. Jadi kayak harus banyak visi, harus banyak support juga dari tim teknisnya, dari tim kreatifnya, dan kalau dikombin jadi satu itu bisa menghasilkan startup yang mungkin yang lebih siap ya Mas Okta ya menghadapi investor-investor yang ngomongnya kayak Han Ji Pyong gitu. Oke, sangat menarik sekali. Ada lebih simpelnya lagi sih Wede, tadi si Mas Okta sering mention nih, jadi kalau anak muda zaman sekarang tuh pingin banget bikin startup tapi cuma berdasarkan ide aja gitu. Asumsi. Iya, asumsi kayak aduh mau bikin ini pasti bisa gitu. Sebenarnya tuh panjang di perjalanannya gitu kan. Harus belajar dulu, harus terima masukan, harus cari mentor. Jadi kalau misalnya teman-teman pingin buat startup, ya mempanjang perjalanan, cuman mesti tetap belajar kayak gitu. Betul, benar-benar banget. Dari susah payahnya di awal pasti nanti akhirnya akan lebih enak ya Kak Kathleen ya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih untuk Mas Wahyu Herlambang. Dalam bidang ilmu data, skill apa sih Mas yang perlu dipahami untuk memulai bisnis startup? Mungkin ini relate banget ya sama tadi pertanyaan dari Mas Okta, karena butuh support dari tim pemahaman bisnis, dari teknikal, dari kreatif. Nah, kalau dari sisi talenta data atau talent data, apa sih Mas yang perlu dipersiapkan untuk bangun startup? Ya, untuk sebagai orang data sebenarnya sih tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan sama Mas Okta. Mungkin aku akan menggarisbawahi soft skill dan hard skill yang dibutuhkan oleh tim data, oleh teman-teman dalam konteks data gitu. Nah, soft skill sendiri aku bisa ambil satu poin penting, yaitu pemahaman terhadap bisnis. Itu yang paling penting. Jadi ketika kita mau ngebangun startup, ya kita harus tahu dulu kita mau menuju ke industri mana. Nah, setelah kita mau menuju ke industri mana, kita harus tahu dulu industri ini itu tuh seperti apa, dia bisnisnya berjalan seperti itu. Nah,
business understanding seperti itu bisa kita create melalui 3 hal, yaitu curiosity, problem solving mindset, sama growth mindset. Sama satu poin lagi yaitu decision analytics. Curiosity itu ketika kita melaju ke industri tertentu, nah kita harus ada keingintahuan lebih dong terkait industri itu, sehingga kita punya problem yang mesti dipecahkan di dalam industri tersebut, sehingga membutuhkan curiosity dan problem solving mindset. Nah, ketika sudah kita memiliki problem yang harus kita selesaikan, dan kita udah tahu caranya gimana untuk menyelesaikan problem tersebut, terus ketika di tengah jalan kita memiliki isu-isu tertentu yang kita harus handle, nah, skill improvement terkait menghadapi masalah-masalah yang ada di tengah-tengah, itu tuh kita perlu memiliki growth mindset agar kita tuh selalu berkembang, baik dari segi diri sendiri maupun dari segi startup yang kita bangun itu. Nah, jadi ada 3 hal dalam hal soft skill, yaitu curiosity, problem solving mindset, dan growth mindset. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan suatu hipotesis apa masalah yang mesti kita pecahkan gitu. Lalu how-nya itu adalah hard skill. Nah, hard skill yang mesti dipelajari oleh kita sebagai tim data dalam hal membangun startup, itu kita perlu memahami Big Data Analytical Engine Framework. Selain itu, kita juga perlu belajar statistik. Karena apa? Karena yang kita hadapi itu adalah tons of data. Jadi, data itu tidak akan berkata apa-apa jika kita tidak bisa mengolahnya dengan baik. Seperti itu. Selain statistik, kita juga bisa belajar terkait operational research skills atau kemampuan dalam penelitian operasional. Kayak semacam kita memiliki, contohnya adalah kita memiliki sebuah biaya-biaya. Lalu kita memiliki modal. Nah, gimana caranya biaya kita keluarkan, tapi memiliki optimal solution. Nah, itu tuh perlu kemampuan operational research skills di situ. Dan juga yang paling penting adalah data itu bisa diolah dengan apa? Dengan algoritma yang kita terapkan kepada tools-tools Big Data Analytical Engine tersebut. Seperti itu. Jadi ada soft skill dan ada hard skill, dan juga satu poin penting tadi yang saya mention adalah decision analytics. Jadi seorang data analytics atau data scientist atau apapun yang nanti akan membantu untuk membangun startup kita, itu tuh perlu dibangun dari sejak awal dalam kita merumuskan suatu masalah atau kita menyelesaikan masalah. Sebagai contoh deh, let's say startup kita adalah industrinya e-commerce. Nah, lalu kita pengen tahu nih proses di mana customer itu tuh mulai dari dia berkunjung ke situs kita sampai dengan dia itu purchase barang yang ada di marketplace kita. Nah, kita tuh harus menggunakan decision analytics untuk menganalisa step by step customer journey tersebut. Nah, di sini tuh saya belajar ada 6 steps yang kita harus pelajari dalam menggunakan decision analytics untuk dalam hal meneliti customer journey dari mulai dia berkunjung ke website kita sampai dengan purchase. Karena ini adalah dasar fundamental bagi kita ketika kita melakukan suatu analisa dalam konteks ini adalah dalam konteks e-commerce. Nah, yang pertama itu need recognition, artinya kita mesti nge-educate customer terlebih dahulu dong, apa yang menjadi skill mereka. Nah, setelah itu kita inform mereka kepada pseudo needs, artinya barang yang sebenarnya nggak mereka butuhin, tapi seolah-olah dengan narasi yang kita lakukan, barang tersebut itu menjadi kebutuhan mereka yang baru, gitu. Artinya terjadi cognitive dissonance di situ, artinya dari zona nyaman, dia si customer itu seolah-olah diarahkan ke zona tidak nyaman, gitu. Dari
mereka nggak tahu apa yang mereka nggak tahu, they don't know what they don't know, menjadi they know what they don't know, gitu. Barang yang mereka sebenarnya nggak butuhin, terus diarahin seolah-olah barang tersebut itu menjadi keharusan si customer untuk dibeli, gitu. Itu yang pertama, need recognition. Yang kedua, search for information. Nah, setelah barang tersebut menjadi seolah-olah kebutuhan si customer, nah si kita harus mengabsorb informasi-informasi lain nih terkait benefit dari barang tersebut atau diferensiasi dari barang tersebut, sehingga makin mengarah nih si customer itu untuk beli barang tersebut, gitu. Setelah need recognition, search for information, kita juga perlu step selanjutnya adalah information processing. Kita selanjutnya adalah mengabsorb informasi-informasi yang telah didapatkan dari customer tersebut yang berkunjung di barang tersebut, gitu. Apakah terdapat kemungkinan bahwa customer tersebut itu akan mempertimbangkan untuk membeli atau enggak. Nah, di situ kita proses informasi tersebut. Setelah itu, step selanjutnya adalah pre-purchase alternative evaluation. Nah, di situ kita ukur sebenarnya seberapa puas sih customer tersebut ditawarkan oleh iklan-iklan yang sudah kita sodorkan ke mereka sebelumnya, gitu. Sehingga iklan-iklan tersebut itu likely contribute to customer are considered to buy, gitu nantinya, seperti itu. Sehingga yang step kelima yaitu purchase, sehingga customer itu akan purchase si barang tersebut. Nah, setelah purchase, yang dilakukan oleh kita adalah post purchase evaluation. Artinya kita akan mengukur nih si customer tersebut apakah dia akan menjadi loyalis atau hanya semacam promo hunter, seperti itu. Artinya disimpulkan bahwasanya sebagai data team menilik suatu problem bisnis itu dan menuangkannya itu tuh melalui step by step, yaitu menggunakan decision analytics. Itu dari satu hal aja, yaitu tadi ketika kita mempromosikan barang, itu tuh step by step-nya seperti apa sih, gitu. Tidak asal mempromosikan barang, tapi juga ada analisanya tuh di belakangnya. Dari 6 hal yang tadi udah disebutin. Dari net recognition sampai dengan post-purchase evaluation. Itu adalah satu contoh skill dan implementasinya, sekaligus implementasi ketika kita dealing with the data itself, gitu. Selain soft skill dan hard skill. Seperti itu. Ya, mungkin mau nambahin juga kali tadi poin yang bagus tadi. Mungkin kalau tadi Mas Wahyu lebih banyak secara keseluruhan ya. Tapi buat awal-awal tadi kan pertanyaan untuk awal-awal untuk mulai itu apa sih yang dibutuhkan? Tadi banyak poin aku setuju dengan poin curiosity tadi dari Mas Wahyu bilang gitu. Karena mungkin kalau kita merasa misalnya pas kita mau bikin startup nih awal-awal, ya udah gue anak desain, gue anak bisnis, gue anak IT, ya gue maunya di situ-situ doang gitu. Tapi kalau mereka nggak mau mengetahui apa yang dilakukan oleh tim lain lakukan, ada yang terjadi di industri atau apa yang terjadi di tren yang ada saat ini, itu juga akan sulit gitu. Jadi untuk awal-awal tuh semua tuh harus mau membuka diri gitu untuk mengerti apa sih yang terutama di industri yang mau di-tackle ya. Misalnya kayak sekarang misalnya kalian anak-anak bisnis, anak IT, terus anak desain gitu. Tapi yang kalian tackle adalah isu kesehatan misalnya. Tapi kalian sendiri juga nggak ada yang paham banget tentang kesehatan gitu. Makanya butuh membuka diri juga untuk paling mengerti dulu, paling nggak bisa memahami apa yang terjadi sih, trennya di mana gitu. Tadi Mas Wahyu juga bilang bahwa bikin itu semua kan journey kan ya, basically dari mulai kalian mau mulai bikin awal-awal sampai nanti pada saat kalian bikin prototype yang pertama, itu kan ada journey-nya semua tuh, dari mulai sampai ada user, sampai akhirnya ada mereka terjadi pengguna, sama kayak mau bayar, mereka subscribe atau apapun, itu semua ada user, semua ada journey, dan tiap journey itu pasti ada data, ada behavior yang bisa kita coba teliti gitu. Kayak sekarang kalau misalnya mau mulai trennya apa sih sekarang gitu,
itu yang kita mesti lihat dulu nih, sekarang trennya lagi kayak gini, data, dan dari situ jangan hanya cukup puas lihat dari tren doang, lihat dari Instagram doang gitu ya, tapi kalau bisa lihat data-data dari BPS, data dari misalnya, kayak tadi Mas Wahyu sempat mention ada McKinsey, terus kayak Google juga tiap tahun mereka bikin report yang bareng Temasek sama Bain, mereka bikin report-report kayak gitu. Nah itu buat mengerti industri sekarang tuh lagi apa sih trennya dan apa misalnya peningkatannya seperti apa. Jadi kita bukan bikin bisnis kayak tiba-tiba kita lagi demam kopi dalgona atau kue cubit gitu, beda banget gitu industrinya. Ya mungkin kalau kayak gitu ya emang tren-tren aja, seru-seruan aja. Tapi kalau misalnya untuk bisnis yang lebih sustainable, lebih long lasting, harus tadi curious tuh cari tahu dulu datanya tuh ada nggak sih ini, apakah ini semua suatu hal yang emang ada marketnya atau enggak gitu. Itu penting, market itu harus tahu dulu ada atau enggak. Banyak yang kadang-kadang kalau aku lihat gitu startup yang anak mahasiswa gitu ya, mereka merasa kayak kita bikin ini karena nggak ada yang belum pernah bikin sebelumnya. Itu harus dicari tahu kenapa belum pernah ada yang bikin. Apa karena emang nggak ada yang mau pakai solusi itu, nggak ada yang atau mereka nggak aware aja kalau ada solusi seperti itu. Jadi itu harus curious juga cari tahu. Jadi jangan merasa kayak wah we are the first, yang pertama bikin ini, tapi kira-kira cari tahu kenapa, jangan-jangan ternyata emang susah bikin itu gitu. Jadi itu sih yang mesti dipahami juga untuk orang-orang yang pada saat mau bangun startup di awal gitu. Jadi nggak hanya udah produk jadi udah gitu, udah sampai situ doang journey-nya, enggak. Ya kalian gimana cara maintain, cara ngembangin produknya, itu yang perlu dipahami juga. Oke, jadi memang hard skill dan soft skill tuh emang harus satu paket ya Mas Okta dan Mas Wahyu ya. Jadi memang kuncinya adalah kepo teman-teman, kepo, pengen tahu. Ternyata bukan cuma melek data, tapi melek tren juga, tapi bukan tren-tren yang karbitan. Jadi supaya teman-teman ketika bikin startup long lasting dan bisa cepat, bisa jadi unicorn mungkin ya Mas Okta ya. Nah itu sih yang perlu Dan mau nambahin mungkin gara-gara si drakor startup ini nggak mau jadi teman-teman jadi salah persepsi, malah nyari jodoh gitu kan di startup gitu. Teman-teman fokus, konsepnya kita belajar ya teman-teman ya. Kita ambil poin edukasinya yaitu pemahaman bisnis, kan itu kelihatan banget ya teman-teman, kita bisa highlight pemahaman bisnis, terus juga pemahaman data. Ketika di-combine itu menjadi satu produk atau satu output yang luar biasa banget, bisa support untuk kemajuan generasi-generasi digital ke depannya, seperti itu. Betul. Banget ya Kak Kathleen? Wow. Mantep banget sih, Aku speechless. Aku jadi pingin tanya lagi nih ke Mas Okta nih, Wede nih. Kayaknya menarik banget ya insight dari Mas Okta. Mungkin tadi kan Mas Okta emang udah ngasih sedikit tips-tips lah ya, cuman aku pingin lebih dengar lagi sih dan lebih mungkin disimpelin lagi kali ya Mas Okta ya, untuk tips-tips membangun startup untuk para teman-teman yang baru mau bikin startup gitu. Tadi kurang lebih sih udah sempat aku share sama, dan Mas Wahyu juga udah sempat point out, tapi aku mengambil beberapa poin-poin dari, nggak tahu ini pernah nonton startup nggak sih, jadi dari situ bisa lihat ada beberapa poin-poin gitu. Aku cuma ngambil beberapa poin yang emang udah sempat banyak di media gitu kan. Pertama, ya kadang yang namanya gelar tuh kadang nggak ngaruh ya. Ini bukan berarti mengajak kalian untuk drop out ya, tapi paling nggak maksudnya lagi-lagi itu all about kemauan untuk belajar gitu, curiosity gitu. Ya kayak Dami yang dia nggak kuliah pun dia juga akhirnya bisa tahu mau belajar gitu. Dia mau bertanya, jadi nggak cuma baca buku doang, tapi dia nanya-nanya ke mentor-mentornya dia, ke orang-orang dekatnya dia gitu. Dan terutama kita kan apalagi di dunia digital gini ya, itu kita kayak apa yang kita pelajari sekarang mungkin tahun depan udah berubah lagi gitu. Sama kayak algoritmanya Instagram atau Google gitu. Mungkin sekarang kita bisa gape nih kalau kita bikin Instagram post segala macam, tapi begitu tahun depan berubah lagi nih ininya, policy atau algoritmanya. Itu update, untuk kemauan untuk update ilmunya itu yang penting banget sih. Mau membuka diri dan mau belajar itu. Terus yang kedua pikirkan juga tadi kayak mungkin sempat dibahas juga, nggak cuma pikirin tentang produk keren doang, tapi ada bisnisnya nggak gitu. Jadi mungkin kalau produk keren ya udah berarti ya kan sebagai pembuat ini doang produk yang keren, tapi bukan buat bisnis yang bagus. Jadi kadang orang mikir cuma sampai mentok di produk, tapi nggak lihat long run-nya, apakah ini sustainable nggak sih bisnisnya gitu. Terus masalah brutal honesty gitu, kejujuran gitu, mau terima feedback. Jadi kalau emang pengen
denger yang baik-baiknya doang, yang nggak usah bikin startup gitu. Jadi bikin sesuatu buat keluarga aja, pasti dia udah ngomongin yang baik-baik gitu. Tapi yang perlu kalian yakini itu bukan tim kalian, tapi justru pelanggan kalian, user kalian yang perlu diyakini. Gitu. Jadi kalau kalian nggak bisa meyakini user, ya kalian nggak bisa meyakini siapa-siapa, karena yang ujung-ujungnya yang akan menentukan adalah si user kan, gitu. Terus tadi big why-nya, cari tahu kenapanya, gitu kan. Terus ada istilah dreaming with no planning itu berarti failing gitu. Jadi kalau mimpi besar boleh, tapi kalau nggak ada plan-nya, makanya tuh salah banget tuh sail without a ship tuh. Kayak itu quote yang nggak perlu diikutin ya Mas ya. Iya. Wah, itu hanya dalam drama, nggak ada dalam dunia nyata. Jadi kalau nggak ada tujuan mau kemana, kita aja kalau mau beli bakso di dekat rumah tapi nggak pakai Google Map nyasar gitu kan. Benar banget. Lagi kalau nggak ada tujuan plannya nih mau kemana gitu. Nah itu yang paling sih bisa ditarik sama apa ya? Ya tim, harus cari tim yang bagus, yang punya visi yang sama. Ya kayak kalau kan biasanya kalau orang itu bisa dibagi 3 basically, motivasi orang. Apakah head, kepala dalam arti dia suka tertantang dengan hal-hal yang menantang gitu, kayak wah gue pengen bikin teknologi yang kayak gini, kayaknya gue bisa deh gitu. Itu headnya dia. Ada juga heart, karena emang hati, saya mau bikin ini karena saya pengen bantu lebih banyak orang gitu motivasinya, atau wallet gitu ya, emang karena uang. Dan itu 3-tiganya nggak ada yang salah. 3 motivasi itu kita mesti sama-samain dulu persepsinya nih kalau bikin startup di awal. Kita bikin ini untuk apa sih? Kenapa sih kita ngelakuin ini? Kenapa kita mau capek-capek buang waktu kita, spend waktu kita? Dulu saya juga bikin startup, itu benar-benar ngerasain jauh dari keluarga, jauh dari pasangan, karena ya benar-benar kayak fokus ke situ gitu. Nah, tapi kita harus sama-sama ngerti dulu nih dalam tim kita tuh, motivasi kita ngelakuin ini apa. Jadi dari situ sebisa mungkin kita juga akan mencoba memenuhi ekspektasi sesama. Oke, kalau misalnya masalah head, ya udah kita sama-sama berantem masalah uang, tapi sabar dulu, mungkin nggak sekarang, mungkin nanti begitu kita ada user atau ada apa, begitu kita mau investment, itu akan tercapai. Tapi kita paham dulu nih, kita saling mengerti dulu motivasi teman-teman kita itu apa di dalam tim gitu. Sama build network-nya itu. Makanya penting banget bikin network-nya. Makanya kenapa kita di Skystar Ventures itu mencoba membantu teman-teman yang bikin startup itu, coba kita connecting dengan orang-orang yang memang bisa support bisnis mereka gitu. Makanya kenapa mungkin kalau Santek nggak masuk ke Sandbox, mungkin ya mereka kayak gitu-gitu aja gitu di apartemen yang kayak gitu. Mereka nggak dipertemukan dengan investor, nggak dipertemukan dengan mentor, nggak dipertemukan dengan orang-orang yang akan ngasih feedback atau media gitu. Jadi makanya kita di Skystar role-nya seperti itu. Kita mencoba mensupport teman-teman yang punya startup, bikin startup, untuk kita koneksikan dengan orang-orang yang relevan untuk membantu perkembangan bisnisnya mereka gitu. Jadi ya kadang kita ngasih feedback ya buka-bukaan feedback gitu ya, sakit hati, tapi habis itu ya udah we move on gitu. Kita belajar bahwa oke, berarti di sini ada kekurangan, ada yang salah. Ada satu contoh, satu startup yang masuk program kita, dia udah setengah jalan nih, program inkubasi kita 6 bulan nih, kebetulan dia udah di bulan ketiga, ternyata mereka pivot, ganti idenya gitu. Karena dari awal kita selalu bilang, ya coba deh kalian riset lagi deh, bener nggak sih itu ada marketnya. Jadi dia bikin waktu itu startupnya adalah ingin mempertemukan orang-orang yang suka jajan dengan abang-abang gerobak gitu. Jadi dia bisa beli itu kapan aja, dia tinggal locate di mana abangnya. Jadi pada saat lewat dia akan nyala alert gitu. Ini abangnya lagi deket gitu. Karena suka gitu kan, kita giliran lagi nggak pengen beli bakso, abangnya lewat. Giliran lagi pengen banget, abang nggak lewat gitu kan. Based dari situ. Tapi again itu asumsi dia gitu. Kalau kita yakin, ya bisa nggak, bener nggak sih itu emang ada marketnya, apa cuma itu kalian doang yang mengalami masalah itu gitu. Itu sih. Tapi akhirnya mereka sadar, mereka langsung ganti. Dalam waktu 3 bulan itu mereka belum berkejar apa yang mereka sempat ketinggalan, tapi apa mereka pelajari, itu dari persistence-nya itu, perseverance juga gitu. Jadi mereka mau persisten, mereka akan mau bikin sesuatu gitu bareng-bareng sama timnya mereka, dan akhirnya mereka menemukan sesuatu based on data-data yang mereka temukan di lapangan yang memang lebih make sense secara bisnis juga. Nah itu sih, yang menurut aku
sebenarnya ada banyak banget sih kalau misalnya di media, lihat aja deh kayak berapa hal yang bisa dipelajari. Pelajaran bisnis dari drakor startup itu banyak banget. Kalau aku sampaikan satu, tapi untuk malam ini saya lebih banyak itu sih masalah jangan coba apa ya, jangan terlalu banyak asumsi, tapi yaitu validasi data yang ada gitu. Jadi jangan mikir ya ini asumsinya pasti gini ya, tapi ada nggak data di situ? Beneran nggak apa yang kalian lihat itu emang nyatanya seperti itu gitu. Karena kita kadang-kadang banyak berilusi halusinasi gitu di startup gitu. Banyak halu ya Mas Okta. Jadi harus. Menarik banget ya Kak Kathleen. Jadi memang menarik. Benar, karena memang lagi trennya digital, terus juga sekarang kan di rumah aja otomatis suka nonton gitu ya. Ini memang kita konsepnya lagi gak beda film teman-teman, tapi banyak banget value yang bisa kita ambil dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita nih untuk menghadapi 2021 yang teman-teman ingin membangun startup. Bisa banget langsung teman-teman catat tadi omongan Mas Wahyu, Mas Okta, karena itu sangat-sangat insightful sekali untuk teman-teman ke depannya. Nah, sebelum Q&A nih Kak Kathleen, aku masih ada satu pertanyaan lagi untuk Mas Okta dan Mas Wahyu. Pertanyaannya adalah, nah aku lebih pengen minta tanggapan sih sama Mas Wahyu sama Mas Okta. Untuk teman-teman yang ingin membangun startup dengan pemahaman data, itu gimana tanggapannya Mas untuk menghadapi era digital ini? Ini dari Mas Wahyu dulu, boleh? Boleh, silahkan. Kalau dari aku sih, tanggapan untuk membangun startup itu seperti apa, yang pasti kita harus mempelajari tentang data, karena saya sebagai tech guy, mempelajari tentang data itu tuh sebenarnya simple banget. Yang pertama dibutuhin, yang penting pengen dulu aja. Kita punya keinginan untuk belajar. Baik itu belajar bisnis, kalau untuk startup kan cakupannya besar. Nah, ini aku fokusin kepada cakupan data aja ya. One part dari ketika kita membangun startup. Nah, kayak analoginya adalah ketika kita jomblo, nah kita tuh harus sadar kalau kita tuh punya keinginan untuk memiliki pasangan. Nah, jadi build our willingness to learn about data itu. From we don't know what we don't know to we know what we don't know. Nah, gitu. Yang kedua, define our goals. Nah, dari konteks data, berarti kita harus punya goals di mana pada saat kita tuh belajar data, kita harus punya goal nih. Kita misalkan nih belajar untuk face recognition kayak 6 dosan. Nah, kita harus catat dulu tuh goal kita tuh itu gitu. Sama analoginya kayak kita tadi jomblo. Ketika kita udah punya willingness untuk berpasangan, goalnya adalah apa? Ya berarti kita harus mendapatkan pasangan itu gitu. Jadi tanpa ada goals, itu kita akan tersesat nih. Kayak 6 dosan. Ketika kita nggak punya hasrat untuk satu goal tertentu, face recognition tertentu, tapi kita cuma punya aku pengen deh belajar data, tapi nggak tahu nih mau belajar apaan. Nah, kayak gitu-gitu tuh nanti jatuhnya malah akan tersesat, terlalu eksploratif nanti belajarnya. Kalau menurut saya, mending fokusin aja, kamu mau targetnya apa, goalnya apa, itu tuh dicatat dulu. Nah, setelah tahu goalnya apa, yang ketiga, setelah kita define the goal, it's time to find the optimum way to solve it. Gitu. Kita udah tahu nih goalnya apa. Nah, kita cari tahu nih jalan optimal untuk mencapai goal itu tuh seperti apa gitu. Tadi analoginya, ketika kita pengen berpasangan, goalnya adalah mendapatkan pasangan. Nah, setelah itu kan kita harus cari tahu nih, pasangan ini itu tuh kriteria seperti apa, cara PDKT-nya seperti apa, dia sukanya apa, dia nggak sukanya apa, kayak gitu. Kayak sama kayak belajar data. Ketika kita belajar, ingin goalnya adalah kayak 6 dosan, belajar punya face recognition apps. Nah, kita harus cari tahu nih, cara belajar untuk membuat face recognition app itu seperti apa, gitu. Nah, kita jadi tahu nih, kita jadi semakin bodoh karena hal itu. Karena ketidaktahuan kita gimana caranya membuat face recognition app. Nah, that's why kita harus step back, berjalan mundur untuk
mengkonstruksikan algoritma seperti apa, belajarnya akan seperti apa, belajarnya apa aja untuk membuat si face recognition app tersebut gitu. Nah, gimana cara kita belajar? Nah, banyak banget channel pembelajaran sekarang yang ada di website, baik yang terstruktur maupun tidak struktur. Dan fortunately di QLab itu, kalau kalian subscribe, itu tuh di QLab punya structured way untuk belajar terkait data analytics karena punya skill track dan juga project tersebut. Nah, setelah kita tahu nih, oh jalan yang paling optimum itu tuh di situ. Nah, ya udah, selanjutnya adalah kita praktek. Prakteknya apa? Nah, kalau di data, itu kan it's all about coding ya. Nah, coding itu funnier way to apply our logic. Jadi kita udah punya logic di kepala, nah kita mau implementasikan tuh. Nah, lewat apa? Lewat coding. Nah, dari dari ilmu-ilmu yang tadi misalkan lewat di QLab, terus kita implementasikan, terus kita scripting lewat coding. Nah, di situ kita mendapatkan hasil-hasil pemrograman yang mungkin di luar dari pemikiran kita sebelumnya gitu, sehingga kita bisa mengimprove logic kita ataupun mengimprove goal kita. Let's say tadi face recognition app. Oh, selain face recognition app, kita juga bisa bikin loh scoring untuk expression ketika kita melakukan face recognition seperti itu. Nah, setelah itu di sepanjang kita mempraktekkan belajar yang optimum untuk mendapatkan goal kita, kita juga harus selalu meminta feedback dari misalkan mentor belajar kita. Kita harus minta kritik dan masukan di sepanjang pembelajaran kita gitu. Misalkan ketika kita coding, terus code-nya itu berantakan atau tidak reproducible. Tidak reproducible artinya ketika code ini ditransfer ke orang lain itu tuh nggak memahami code kita gitu. Sehingga code kita tuh kurang efektif. Nah, dari situ kita kan pasti akan mendapatkan feedback dari mentor kita. Sehingga kita bisa memperbaiki nih dan mendapatkan cara yang lebih optimal dan efektif. Itu dari konteks data dalam ketika kita mengolah data untuk membangun sebuah startup. Jadi, in short, aku bisa bilang bahwasanya tanggapan untuk membangun data dari segi konteks, membangun sebuah startup dari segi konteks data, itu kita harus build our willingness, define our goals, terus find the optimum way to achieve the goals, terus praktek, just do it. Tapi meanwhile itu kita harus bisa eager dan open-minded untuk mendapatkan feedback dari mentor atau siapapun itu. Gitu. Jadi ada lima hal yang jadi catatan bagi seorang data tim untuk membangun sebuah startup. Ya, kalau dari aku sih setuju banget sama Mas Wahyu bahwa tadi itu ya, planning itu penting banget gitu. Kalau mungkin tadi analoginya tentang cari pasangan, aku juga mungkin kalau di ini mungkin konteksnya mahasiswa gitu ya. Biasanya kalau startup itu, misalnya kalau mahasiswa, aku sih encourage udah mulai dulu aja gitu, start dulu aja gitu kan. Terutama buat orang-orang, biasanya kalau yang punya appetite gitu, rasa keinginan untuk bikin sesuatu gitu. Jadi biasanya kalau tahu kalau ini harus kalian lakuin tuh biasanya kalau mikir kayak udah nggak bisa tidur gitu. Kalau tidur malam mikirin, aduh nih sebenarnya ini ada ide keren ya, tapi kalau nggak dijalani kayak sayang banget gitu. Nah kalau kayak udah punya rasa kayak gitu ya hajar aja sih menurut saya gitu. Kalau emang punya keyakinan kayak gitu. Kalau mungkin analoginya tadi cari pasangan ya sama. Kita kalau misalnya suka banget sama satu cewek gitu ya di sekolah gitu, terus nggak pernah mengungkapkan perasaannya gitu, nembak gitu kan, tapi itu kan paling apa sih ditolak sama paling ya udah diterima gitu. Tapi at least kalau sudah ditolak ya paling udah tahu, oh berarti dia nggak suka, nggak berhasil ya udah. Tapi sama kayak bikin ide bisnis ya udah, at least dicoba dulu aja bikin ya, ininya, bikin ide startupnya gitu. Kalau gagal ya paling kita harus belajar dari kesalahan itu juga penting sih, mau belajar dari kesalahan itu yang penting. Makanya ada
tale gitu, ada apa fairy tale di dunia startup di Silicon Valley, bahwa biasanya kalau kita ketemu sama investor di Silicon Valley yang ditanya adalah kalian udah pernah gagal belum gitu. Kalau dibilang belum pernah gagal, biasanya mereka akan agak cenderung tidak mau invest gitu, karena belum tahu nih kalau kalian gagal tuh gimana kalian menghadapi kegagalan. Apakah kalian akan ya udahlah tinggalin aja lah ini semua, atau kalian akan belajar dari kesalahan itu terus bikin sesuatu lagi gitu. Jadi makanya kemampuan untuk belajar dari kesalahan itu juga penting sih, dare to fail gitu lah kasarnya. Tadi juga Mas Wahyu sempat point out masalah goal tadi kan gitu. Jadi itu yang penting pertama dari big why-nya dulu, terus goal-nya tuh dia mau apa nih. Jadi kalau dalam bikin startup kalau ada goal tapi nggak punya plan itu cuman angan-angan jadinya gitu. Jadi makanya penting banget perencanaannya itu, planning kita. Termasuk kita juga mau belajar apa nih, untuk misalnya kayak kita mau bikin sesuatu, hal apa dulu yang saya mesti pelajari ya di sini ya. Oke, belajar tentang industrinya dulu gitu. Soal industri, oke, saya belajar tentang data-data di industri tersebut gitu. Dan gimana cara baca data, itu yang penting banget sih. Kalau saya sendiri juga background saya komunikasi gitu. Nggak ada hubungannya sama bisnis sama sekali gitu. Jadi memang waktu awal-awal bikin startup, kebetulan saya bikin startupnya itu udah lewat dari kepala 3 waktu itu. Jadi, waduh, catch up dengan industri startup itu kayak mati-matian banget gitu belajarnya gitu. Belajar tentang manajemen, belajar tentang coding, belajar tentang apa gitu. Tapi itu dibutuhkan gitu. Jadi jangan sampai kita menutup diri sama satu keilmuan doang gitu. Makin dibuka wawasannya, kita akan jadi makin mengerti gimana industri itu bekerja seperti apa. Kurang lebih gitu sih. Oke. Terima kasih Mas Okta dan Mas Wahyu atas jawabannya. Aku sampai nyatet loh WD apa quote-quote dari Mas Okta sama Mas Wahyu. Tadi aku kayak sempat nge-quote WD. Dreaming without planning itu totally fail jadinya. Jadi apapun itu mesti di-fail. Apalagi kalau mau buat startup tuh mesti dipikirin lagi panjang-panjang gimana caranya biar sukses, nggak untuk ngikutin hype doang, tapi harus ke depannya panjang gimana. Terus kalau misalnya dari Mas Wahyu itu tadi, we don't know what we don't know, kalau dengan belajar data itu jadi we know what we don't know, kayak gitu. Waduh, teman-teman langsung dicatat juga, masukin story, sekarang juga kita repost ya teman-teman. Keren banget. Keren sekali. Nah, nggak usah lama-lama lagi WD, mungkin kita mau langsung sesi Q&A aja, karena mungkin banyak teman-teman yang pengen nanya nih ke Mas Wahyu dan Mas Okta. Jadi kita juga akan ada 2 opsi nih, mau tanya di grup chat, Zoom grup chat, atau tanya langsung. Ntar kita kasih akses buat tanya langsung. Kalau misalnya teman-teman mau tanya langsung, bisa di raise hand aja, kayak gitu. Nah, mungkin ada dari tim Dekilab nih yang mau bantu untuk bacain Q&A, mungkin kita panggilin aja. Halo Vira. Halo Kak, halo semua. Halo Kak Kathleen, KWD. Halo. Dan Mas Wahyu di sini. Aku Vira, aku yang akan bantuin. Dan emang udah ada nih. Jadi kita mau chat box dulu atau raise hand dulu? Mungkin kita kasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama Mas Wahyu sama Mas Okta. Kalau teman-teman pingin ngobrol, boleh di raise hand, nanti kita kasih aksesnya. Jadi teman-teman yang mau nanya-nanya nih boleh raise hand ya. Nanti setelah itu baru aku bacain chat box-nya. Udah ada yang raise hand kah? Oke. Ini udah ada yang nanya. Ini belum, aku bisa Vira. jawab yang di Oh ya, boleh silakan Mas yang di chat box. Ya. Chat box dulu. Ini dari Rian dari Digital Valley Bandung ya. Nah ini dia nanya ngerekrut orang berkompeten yang satu frekuensi jadi partner di startup. Ini emang banyak ini sih, banyak isu tentang mencari partner yang tepat gitu kan. Karena sebenarnya program-program itu banyak banget yang ada gitu kan di mana-mana gitu kalau kita lihat sekarang gitu kan, kayak program-programnya misalnya kayak 1000 startup satunya, atau program-program startup weekend gitu. Itu kan juga banyak program-program kayak yang bisa teman-teman ikutin gitu kan, untuk paling nggak start mulai kan itu kan kayak dikumpulin satu tempat terus kalian coba solve satu problem gitu kan, dikelompokin secara paksa gitu kan kasarnya. Di situ kan bisa lihat tuh kira-kira mana yang kira-kira punya satu visi nih, punya keinginan yang sama untuk menghadapi suatu masalah itu. Bukan hanya
menghadapi itu masalah, tapi bagaimana menyikapi suatu masalah juga kadang-kadang jadi pertimbangan kita juga untuk mencari partner gitu. Itu sih, jadi lebih banyak membuka diri, ikut-ikut program-program yang ada, kayak termasuk juga ikut di kelasnya di QLab, salah satunya itu juga cara untuk kita bisa kenalan sama orang, terus kita cara memahami mereka cara pikirnya seperti apa gitu, diskusi sih paling penting sih, mau diskusi itu juga satu hal yang bisa dilakuin. Kebetulan juga di Skystar kita ada beberapa program-program juga selain program inkubasi, juga ada program-program yang sifatnya pendek-pendek. Ada kita sempat bikin Startup Weekend Indonesia, kita sempat bikin Startup Innovation Challenge gitu. Jadi kayak kadang-kadang kayak gitu-gitu challenge yang bisa diikut-ikutin itu juga lumayan sambil mengasah skill kita, tapi itu juga sambil kita juga mencari mapping kira-kira, ini siapa ya yang cocok jadi partner atau punya kemampuan yang bisa melengkapi kemampuan saya untuk membuat suatu bisnis gitu. Nah, itu juga bisa lakukan dari hal kayak gitu sih. Oke. Udah kejawab ya berarti tadi yang nanya. Nah, di sini udah ada yang raise hand nih, Mas. Aku coba unmute. Fauzi. Fauzi. Ya, halo. Suara Fauzi masuk nggak? Masuk. Oke, Fauzi ada yang mau ditanyakan? Ya, Mbak. Mau nanya gini. Dalam istilah pengembangan startup kan itu kan kebanyakan dalam segi digital ya, kayak semacam pengembangan aplikasi kayak gitu ya kebanyakan. Nah, itu yang perlu dipersiapkan itu dalam segi pengembangan aplikasi itu dari produk dulu atau dari segi bisnisnya dulu seperti apa kayak gitu. Dan juga dalam pengembangan aplikasi kan mungkin memerlukan beberapa metode seperti itu. Suara Fauzi putus-putus atau bagus? Lancar kok, lancar. Oh, lancar. Ya, dalam kebanyakan kan di produk digital juga ya. Nah, dalam pengembangan aplikasi itu kan perlu memerlukan beberapa metode seperti kayak Scrum kayak gitu kan ya untuk penentuan pengembangan aplikasinya. Nah, sebenarnya di dalam tim, misalnya di dalam Scrum-nya itu tim IT sama Scrum Master itu dipilih dari tim dalam startup itu atau kita cari orang lagi untuk pengembangan apps-nya seperti itu sih. Kayak yang menentukan to-do list dari tim IT-nya itu untuk mengembangkan MVP si apps tersebut kayak gitu. Seperti itu sih kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih Fauzi. Mas Okta, Mas Wahyu. Ini langsung jawab atau dikumpulin dulu nih? Mas Okta, Mas Wahyu, enaknya seperti apa? Mau dikumpulin atau mau langsung jawab? Langsung jawab juga nggak apa sih? Boleh, silakan. Oke, terima kasih Fauzi. Tadi mungkin dari aku dulu ya, sudut pandang aku. Mungkin kalau yang masalah metode tadi yang Scrum mungkin Wahyu mungkin lebih pengalaman gitu ya. Tapi kalau dari aku, biasanya kita di Skystar biasanya kalau untuk membantu startup untuk memulai gitu kan, itu biasanya kita akan bagi-bagi dalam bentuk fase gitu. Pertama biasanya ada 3 fase validasi yang kita mesti lewati sebagai startup gitu ya. Pertama adalah validasi idenya. Di situ di mana di validasi ini kita pertama-tama adalah kita tentuin dulu nih. Jadi masalahnya nih apa sih? What's the problem gitu. Kita harus selalu mulai dari problem dulu. Jangan mulai dari produk, jangan mulai dari bisnis gitu. Jadi pertanyakan apakah produk atau bisnis dulu, bukan dua-duanya. Kita mulai dari problemnya dulu gitu. Problem apa sih yang mau di-solve gitu dan kenapa itu problem gitu. Apakah problem ini cuman kamu doang yang punya problemnya atau ini problem yang orang lain rasakan juga gitu. Ya kayak Gojek awalnya dia juga bukan bikin sebagai solusi untuk delivery, tapi mereka lihat dari problem yang ada, isu-isu yang ada di Jakarta waktu itu kan mulainya. Jadi memang harus mulai dari problemnya dulu. Apakah problem itu problem yang suatu yang memang valid atau problem yang mungkin hanya yang kita asumsi itu problem. Jadi caranya adalah pastiin dulu bahwa it's a real problem atau enggak dengan coba validasi interview orang-orang, cari tahu, observasi atau interview, lihat itu problemnya. Dari problem baru kita mulai ke solusinya. Dari solusi itu kira-kira apa solusi yang pas sih, solusi apa aja yang udah ada di luar sana untuk mengatasi problem ini, dan gimana kita bisa add value dari solusi yang kita buat dari problem yang ada ini. Baru setelah solusinya kita pikirkan, baru kita bikin produknya. Jadi banyak yang salah bahwa mereka mulainya dari produk dulu gitu. Jadi sayangnya kan kalau kita mulai dari produk, kadang-kadang yang kita udah capek-capek bikin, kita udah effort waktu, effort tenaga, uang, tapi
ternyata nggak ada yang mau pakai produknya gitu, karena it doesn't solve real problem gitu yang mau dipecahkan ya sama kayak tadi masalah si buat nyari abang-abang keliling gitu. Jadi kadang-kadang dia bikin produknya, dia bikin kita bakal ada fitur ini, fitur A, B, C, D. Nah itu banyak kesalahan dari teman-teman itu saat mau memulai bikin startup tuh langsung dari awal mikirin feature-feature. Ya Gojek awalnya nggak mulai dengan semua GoMart, GoShop dan Go yang lain. Mereka fokusnya cuma satu di awal waktu itu ya GoSend waktu itu ya awal, bahkan belum ada GoRide waktu itu. Jadi mereka melihat ada kebiasaan orang dulu ngirim paket dokumen pakai taksi dulu ngeliatnya kan, itu bisa, itu kan orang hacking the solution kan dari permasalahan yang ada. Lihat, oh ada ya ternyata behavior orang seperti ini ya. Nah coba direplika dengan ojek waktu itu. Nah ya sama, jadi jangan mulai dari produk, jangan mulai dari bisnis, tapi mulai dari problem dulu. Kalau aku sih itu ya, atau ada lagi. Oh masalah ini ya untuk product development ya. Sebenarnya ada banyak sih cara-cara untuk yang bisa dipakai. Kalau untuk rata-rata startup, dan itu yang kita pakai juga di Skystar Ventures, kita pakai namanya design sprint. Itu yang dibikin sama Google. Jadi itu basically pengembangan dari design thinking. Tapi kalau pada saat kita mau bikin, terutama kita mau bikin ide bisnisnya, atau kita mau memikir aplikasi, atau feature apa yang mau kita kembangin, itu bisa pakai satunya adalah pakai design sprint. Jadi tapi ada banyak banget sih. Mungkin Scrum itu lebih banyak ke bisa juga dipakai atau lebih ke project manajemennya gitu. Tapi ada banyak banget tool yang bisa dipakai untuk saat mau ngembangin bisnis. Bahkan kayak pakai BMC pun juga bisa juga untuk, kan BMC kan tuh general banget ya untuk bisnis modelnya, tapi bisa juga jadi dari situ kita bisa kembangin satu-satu dari kotak-kotak yang ada di situ untuk kita mau kembangin mana dulu nih. Kita fokus ke customer dulu kah, atau fokus ke unique value-nya kita kah? Nah itu bisa lihat dari situ dulu gitu. Tapi metodenya ada banyak banget sih. Mungkin Mas Wahyu bisa menambahkan juga untuk metode. Silakan Mas Wahyu. Tadi untuk pertanyaan kedua boleh diulangin? Internet connection-nya agak nggak stabil soalnya. Mas Fauzi. Oh iya, masih masuk. Untuk di pertanyaan kedua tadi ya mengenai metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi itu, sebenarnya kan misalnya di dalam startup itu misalnya cuma ada founder, co-founder sama tim IT lah, developer istilahnya kayak gitu, sama tim bisnis gitu. Nah, yang menentukan to-do list untuk pengerjaan sebuah project aplikasinya itu siapa sih? Dari misalnya kalau Fauzi sendiri nih pakai metode putus masuk apa orang? Halo? Iya Mas, jelas. Oh iya. Oh jelas. Iya, jadi dalam itu aja tuh dalam tim startupnya itu yang ditunjuk sebagai Scrum Master, terus yang membuat to-do list ataupun yang jadi product owner itu dari siapa gitu di dalam tim satu startup itu? Oh, ini berarti konteksnya adalah startup yang masih lingkupnya kecil ya, Mas Fauzi. Iya. Makanya kan kalau kerangka kerja Scrum itu yang saya tahu itu terdiri dari 3 tim ya, product owner, Scrum Master, sama development team. Nah, product owner punya peran sendiri, development team pasti terkait dengan pengembangan produk si software sendiri, dan Scrum Master itu bisa dianggap sebagai proses manager, coach, fasilitator, ataupun dia agen perubahan dari si tim itu sendiri. Nah, kalau misalkan aku bercermin ke yang sedang aku kerjakan ini, biasanya sih itu dilakukan oleh si product manager itu sendiri. Jadi product manager dia kan menelurkan sebuah fitur yang baru atau sebuah project yang baru, itu hasil dari misalkan top down atau brainstorming bareng-bareng. Nah, dari situ di breakdown tuh ke beberapa task atau to-do list. Nah, dan juga diinisiasi ke dalam satu tim yang dedicated untuk si project tersebut, sehingga kita bisa create kerangka Scrum itu untuk project tersebut. Nah, biasanya itu Scrum Master-nya si product manager. Nah, kalau untuk startup dengan lingkup kecil mungkin
dari CEO-nya langsung juga bisa menjadi Scrum Master sebagai coach dan fasilitator, sehingga si IT itu bisa berperan sebagai development team, dan si co-CEO-nya ini bisa berperan sebagai si product owner yang memang dia memegang kuncian dari acuan si produk yang akan diluncurkan oleh startup tersebut gitu. Oke. Sudah paham ya berarti Mas Fauzi. Selanjutnya Mas Okta dan Mas Wahyu di sini udah ada yang raise hand juga. Sebelumnya makasih untuk jawabannya. Di sini ada Jalal ya. Aku coba unmute Jalal. Mas Jalal, halo. Halo semuanya, kenalin nama aku Jalal. Mau bertanya. Jadi Mas, saya pernah membaca biografinya Steve Jobs. Di situ kan Steve Jobs dan Steve Wozniak ini awalnya memiliki visi yang sama ya, yaitu membangun personal komputer untuk singkatnya. Nah, akan tetapi di tengah perjalanan menjalankan perusahaan tersebut, saya membaca itu banyak perselisihan antara founder-foundernya. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana sih ketika kita memiliki rekan untuk membangun startup, dan di tengah perjalanannya itu kita banyak bertentangan gitu, perspektifnya udah beda dari awal kita membangun startup antar sesama founder. Nah itu bagaimana sih, apa yang harus kita lakukan gitu, Mas? Oke, langsung jawab aja ya, berarti. Iya Mas. Oke. Thank you Mas Jalal pertanyaannya. Mas Jalal dari mana, sorry? Mas Jalal kuliah, kerja, atau dari mana? Dari Purwokerto. Oh, kuliah atau kerja? Kuliah. Oke. Ya, thank you pertanyaan Mas Jalal. Itu juga salah satu ini ya, kompetensi yang dibutuhkan sebagai seorang founder itu mereka mau belajar dari orang lain itu. Tadi maksudnya bagus. Tadi Mas Jalal juga baca-baca biografinya. Itu juga penting itu. Kita mau mempelajari khususan orang gitu ya. Maksudnya saya nggak suka baca jujur, tapi saya suka nonton dokumenter gitu, terus atau mungkin biopik film tentang biografi gitulah. Nah, kalau yang tadi sih saya sempat share di awal bahwa pada saat kita bikin tim di awal-awal tuh memang kadang ya namanya manusia gitu ya, kadang kita tiba-tiba di tengah jalan kita akan berubah lagi, kayak filmnya Social Network yang si Mark Zuckerberg itu kan, yang dia sama timnya terus akhirnya dia berselisih juga tuh. Jadi banyak banget emang sejarah menunjukkan bahwa emang kadang-kadang itu kita tidak bisa menentukan apa yang menjadi motivasi tiap orang. Tapi memang tadi saya bilang dari awal tuh kita mesti paham dulu nih motivasi kita di awal-awal tuh saat mau bikin sebuah startup tuh apa dulu tadi. Jadi ini yang saya pelajari juga, dan ini yang dibuat oleh Google juga. Dia punya metode namanya Leaders Lab gitu ya. Jadi dia mencoba memahami kira-kira apa aja sih motivasi orang-orang saat membangun startup. Jadi kadang kita perlu tuh pada saat kita bikin startup tiap mungkin 3 bulan atau mungkin tiap berapa setahun sekali itu perlu duduk bareng lagi untuk mesti ini kita sama motivasi masih sama nggak sih ini gitu. Apakah kalian masih pengen di sini tuh karena apa gitu. Jadi harus buka-bukaan dari awal. Itu pernah dilakukan di Google, dan itu saya pernah lihat itu diterapkan di startup-startup yang bahkan udah dapat Series A funding gitu ya. Saya dilakukan itu sampai ada yang nangis-nangis itu karena mereka juga merasa bahwa ya motivasi udah beda gitu. Kadang-kadang itu yang perlu kita duduk bareng lagi untuk ngobrolin sama tim gitu seperti apa motivasinya. Jadi memang harus penting untuk duduk bareng untuk menyamakan ekspektasi ke depan gitu. Jadi ya memang kadang-kadang ya namanya manusia ya pasti suka berubah kan gitu kan, perasaannya, keinginannya atau apa, begitu ada investment baru. Saya juga pun startup yang saya lakuin di awal juga akhirnya bubar itu juga ya gara-gara perbedaan visi, dan itu yang paling sering terjadi itu. Selain karena marketnya nggak ada, penyebab yang paling sering startup bubar ya, marketnya nggak ada, marketnya too early, itu semua tentang market gitu, makanya data penting banget. Dan terakhir adalah masalah
si founder ini motivasinya pun juga ada beda itu juga kadang-kadang yang jadi isu. Oke, Mas Wahyu ada tambahan? Saya belum punya pengalaman di bidang itu, jadi belum berkompeten dalam menjawab. Oke. Ini Mas Jalal udah kejawab ya pertanyaannya ya. Mohon maaf Mas. Oh iya. Sudah ya Mas Jalal, sudah kejawab. Oke. Ya, terima kasih atas jawabannya Mas Okta. Mudah-mudahan ini ada ini ya menjawabnya. Dan di sini ada lagi nih Mas yang raise hand tadi sebentar. Kanovi, aku unmute ya. Ya, halo. Halo Kanovi. Ya, halo. Perkenalkan saya Novi Kak dari Balikpapan. Wih. Jadi sedikit cerita sih ini, sedikit cerita. Jadi sebenarnya background saya ini kan teknis ya. Jadi istilahnya programmer lah, seperti itu. Nah, programmer di suatu perusahaan. Kemudian saya coba untuk memberanikan diri untuk membuka suatu perusahaan software house. Jadi tujuannya itu ya untuk membantu perusahaan-perusahaan itu mengembangkan sistem di perusahaan mereka seperti itu. Nah, cuman sudah jalan hampir setahun itu belum ada laba, belum ada laba sih. Ya, jadi karena banyak kendala gitu. Di antaranya yang pertama itu modal. Sebenarnya modal ini bukan untuk modal modal jasanya, tapi lebih ke hire karyawannya itu. Nah, terus kemudian kendala keduanya itu adalah manajemen. Nah, saya merasa kayaknya sampai saat ini saya kurang pandai atau kurang baik dalam memanage perusahaan ini gitu. Terus yang kemudian terkadang itu sering hilang motivasi gitu. Jadi gimana ya, kita itu nggak bisa terus-terusan misalnya hari ini kita semangat, besok tuh semangat tuh udah nggak ada lagi seperti itu. Nah, terus tidak fokus juga karena saya sendiri pun statusnya masih bekerja di perusahaan, tapi juga saya merintis sebuah startup juga seperti itu. Nah, terus kemudian selanjutnya bagaimana sih tips-tips untuk mengejar bola? Jadi kita mengejar customer. Jadi jangan kita cuma menunggu aja seperti itu. Nah, itu mungkin bisa dibantu. Makasih. Oke. Terima kasih Mbak Novi pertanyaannya. Ini yang mungkin sering banyak dilema ya buat founder-founder pada saat mereka, terutama yang mereka sambil kerja ya, karena memang itu pecah fokus gitu ya kadang-kadang. Tapi balik lagi sih Mbak Novi dari awal, kenapa Mbak Novi bangun si software house ini di awal gitu? Apa tujuannya dulu tuh, balik lagi tanya diri sendiri sih, itu tujuannya apa? Apakah memang suka dengan tadi challenge-nya dari yang tadi kan bikin sekarang suka karena senang membantu masalah-masalah perusahaan-perusahaan gitu ya. Balik lagi ke why-nya sih, why kita Mbak Novi bangun si perusahaan ini, si software house ini. Lalu kalau kita demotivasi, ingat lagi di awal gitu, kenapa sih ini kita bangun dari awal? Awalnya nggak bikin ini apa? Cuman pengen nyari-nyari tambahan doang, atau emang pengen seneng kalau misalnya ada network baru, kalau misalnya mengerjakan proyek-proyek seperti ini. Balik lagi, itu semua hanya Mbak Novi yang bisa menjawab gitu, dan yang bisa memotivasi diri Mbak Novi sendiri gitu. Ya sama kayak nggak tahu nonton film startup, drakor startup juga ya, itu kan di awal-awal dibilang itu why you want to build startup. Ada yang karena dendam lah, ada yang karena pengen membuktikan diri, ada yang pengen jadi kaya, pengen punya kartu namanya CEO gitu kan. Itu motivasi orang beda-beda ya. Itu baik lagi sih ke motivasinya sendiri. Dan untuk running bisnis ya sama kayak di film itu juga gitu, bahwa walaupun Nang Dosan tuh dia jago banget, dia boy genius gitu kan, tapi saat menjalankan sebuah bisnis
mungkin dia nggak bisa gitu, makanya dia butuh orang yang bisa gitu. Jadi mungkin Mbak Novi bisa coba cari partner yang memang kira-kira punya visi yang sama, punya tadi motivasi yang sama gitu ya. Itu bisa nanti dia bisa bantu support bisnisnya atau manage tim. Kadang itu dia manajemen tuh karena susah ya. Saya juga masih banyak belajar itu untuk jadi seorang leader itu kan pasti tidak yang namanya natural itu kan jarang gitu seorang yang bisa punya kemampuan natural seperti itu dan harus banyak belajar gitu. Nah untuk awal-awal mungkin untuk running ini ya bisa dengan partneran dengan siapa gitu. Misalnya emang ada orang yang emang di company juga yang tapi dia punya banyak network, itu bisa juga situ. Untuk tadi yang masalah jemput bola juga tadi sama untuk bisnisnya atau ya untuk manage atau lead. Jadi emang kolaborasi itu salah satu kunci juga sih. Kalau misalnya memang kita nggak bisa ngelakuin semuanya, karena kita tuh tidak bisa ngelakuin semuanya kan. Kita butuh partner atau butuh tim atau ya yang bisa supporting itu. Harus dari perusahaan besar. Terus kalau misal akselerator itu untuk di di Indonesia sendiri itu contohnya apa gitu. Terus yang kedua, Aka masih SMA nih. Nah, lumayan tertarik sama untuk memulai bisnis rintisan nanti di masa depan. Nah, untuk jurusan kuliah atau di perkuliahan nanti yang relevan sama bisnis rintisan itu bisa semua jurusan di perkuliahan atau hanya beberapa jurusan atau bagaimana gitu. Gitu sih. Makasih. Oke, thank you Mas Gabriel. Mas Gabriel di mana nih SMA-nya? Oh, di Solo. Di Solo ya. Dan itu biasanya lebih startup yang awal banget gitu, yang masih mereka bangun ide. Dan biasanya kalau akselerator tuh udah startup yang memang biasanya mereka sama kayak namanya akselerator mengakselerate, jadi ngebut gitu kan. Biar ngebut. Kalau inkubator kan mereka lebih mengincubate ya, kayak bayi biar mereka bisa berkembang optimal. Di awal kan di incubate gitu kan, taruh di tabung gitu kan. Nah, jadi intinya tujuannya sih sama, untuk membantu supporting startup gitu dengan bisa mengkonekkan dengan ekosistem yang ada yang membangun sebuah startup gitu. Jadi apakah kalau kita dibilangnya di startup tuh ABCMG-nya gitu, ABCMG academics, business, C-nya community atau corporate juga bisa, community corporate, M-nya media dan G-nya government gitu. Jadi tujuannya badan-badan seperti itu, akselerator maupun inkubator tuh untuk seperti itu. Jadi untuk dan mereka terutama yang mereka punya adalah kurikulum biasanya, terutama inkubator ya, mereka punya kurikulum untuk gimana caranya bisa mengoptimize lah si startup ini gitu. Dan cara paling gampang sih biasanya kalau kebetulan kan masih kuliah ya, coba deh kamu masih sekolah ya, coba kamu cek juga. Kelas berapa, sorry? Kelas 11. 11 tuh 2 SMA ya, beda zaman. Oke. Jadi itu bisa lihat-lihat juga sih, kalau misalnya SMA sih mungkin tergantung ya. Kalau yang lepasan itu mungkin ada beberapa program-program yang bisa dilihat dari pemerintahan, juga banyak bikin program-program inkubator. Terus kalau di Solo aku nggak tahu deh. Itu bisa juga ikut program-program yang seperti Startup Weekend Indonesia yang itu bikin bareng Google sama Techstar. Tapi kalau yang pasti kalau di kampus-kampus tuh pasti biasanya punya tuh ada startup inkubator. Nah, jadi kamu bisa tuh dari sekarang mungkin bisa search gitu kan, kampus mana yang punya startup inkubator gitu. Kalau di Jawa Tengah tuh UGM pasti punya, terus kayak UNS kayaknya juga punya deh. Itu mungkin bisa kamu
riset-riset dulu aja kira-kira kampus-kampus mana yang memang mempunyai startup inkubator, karena memang dari pemerintah sendiri pun juga untuk tahun depan itu udah mewajibkan yang namanya mata kuliah kewirausahaan. Jadi biasanya itu juga biasanya satu bentuk komitmennya dari kampus adalah mereka membangun startup inkubator di kampus-kampusnya. Jadi tinggal kamu cari aja mana kira-kira kampus yang membuka startup inkubator. Dan kita sendiri pun kebetulan di Skystar tidak menutup kemungkinan buat mahasiswa di luar UMN, karena ya Skystar Ventures itu ada di UMN ya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak di luar UMN itu bisa ikutan, asal salah satu timnya adalah anak UMN gitu. Jadi mungkin sekarang bisa mulai ngobrol-ngobrol sama anak UMN kalau misalnya mau ikutan. Itu lagi buka pendaftaran kebetulan nih, pas banget minggu ini kita akan buka rekrutmen buat startup inkubator kita buat yang tahun depan gitu. Oke. Saya ditanya ya Mas. Sekarang Mas Wahyu ada tanggapan? Ya, terkait inkubator, terkait sandbox itu apa, udah dijelasin kan saya. Di Indonesia ya salah satunya Mas Okta ini, Skystar Venture ini. Dan yang kebetulan Skystar ini adalah inkubator miliknya UMN gitu. Jadi biasanya tiap kampus punya inkubator masing-masing. Gitu. Ya benar banget. Mas Gabriel kalau misalnya tertarik sama Skystar Venture bisa tanya-tanya ya. Iya. Sekalian promosi UMN. Solo itu keren-keren sih startupnya. Pernah lihat beberapa di waktu pas 1000 startup di Jogja itu banyak yang keren-keren. Nah itu juga bisa salah satunya adalah coba cari-cari komunitasnya, itu biasanya mereka lumayan terbuka sih untuk saling sharing kayak gitu-gitu. Oke. Ya. Makasih. Ya, good luck ya Gabriel. Terima kasih Mas Okta, Mas Wahyu. Kita langsung ke chatbox aja ya. Udah banyak banget di chatbox. Ini aku pilih sih 2 pertanyaan. Di sini ada dari Mas Isnu. Jadi dia nanya, nih gimana sih, kan dia pengen banget nih tahu mengenai suatu masalah, namun masih belum yakin akan hal tersebut. Apa perlu kita melakukan consumer research terlebih dahulu atau mencari data akan hal tersebut? Nah, dia tuh masih bingung gimana cari datanya gitu. Gimana cari data supaya bisa didapetin tuh ininya Mas, keperluannya dia buat consumer research-nya. Ya, mungkin aku dulu kali ya. Sebenarnya Mas Isnu pertanyaannya banyak mirip-mirip dengan yang lain-lain yang nanya masalah permasalahan dari mana sih mulainya gitu kan. Kayak Andrean juga nanya tentang apakah kuesioner atau gimana. Nah itu memang itu paling penting dari itu dulu sih, dari customer-nya dulu. Apakah masalah ini juga dimiliki oleh orang lain juga gitu. Jadi biasanya kalau satu cara untuk melakukan itu bisa melakukan dengan metode design thinking gitu. Itu yang dibuat oleh jadi lupa namanya. Itu ada yang dibikin oleh Stanford juga bikin metodenya. Nah itu jadi kita gimana caranya kita mencoba mengobservasi atau kita menanyakan langsung gitu, atau kita lihat langsung observasi atau ditanyakan langsung ke orang-orang yang punya masalah. Jadi misalnya ada masalah nih, itu kita cari tahu dulu nih orang-orang punya masalah itu siapa aja sih masalahnya gitu. Misalnya apa ya contohnya ya, Gojek kali ya, Gojek gitu misalnya. Itu Gojek itu mencoba memecahkan masalah apa sih? Memecahkan masalah orang yang mau bepergian dari poin A ke poin B. Masalahnya apa? Dia lihat di situ kalau sekarang zaman dulu ya, kalau naik ojek itu harus datang ke pangkalan ojek dulu, dan setelah di pangkalan ojek ternyata harus nego-nego harga sama abangnya. Belum pas naik ojek ternyata abangnya jaketnya bau gitu kan, nggak tahan gitu, atau apapun lah gitu masalah-masalah itu. Coba kalian lihat orang-orang yang punya masalah kayak gini nih berapa banyak sih di Indonesia gitu. Mungkin Nadine ngeliatnya gitu ya. Terus dia coba interview orang misalnya kayak gitu, observasi. Nah itu yang paling penting adalah kita harus buka wawasan kita tentang orang-orang yang punya masalah yang kita mau pecahkan ini gitu. Jadi mulai dari situ dulu sih. Jadi setelah itu dan pada saat kita menanyakan langsung interview pun itu juga ada rules-rulesnya juga gitu. Kita nggak boleh ngasih pertanyaan-pertanyaan yang close-ended question gitu. Apakah kamu
punya masalah di sini, ya, tapi udah gitu. Banyak banget sih, sebenarnya panjang banget nih kalau mau ngomongin tentang customer development. Kebetulan ini topik yang saya suka juga gitu ya. Mungkin caranya paling gampang cari keywordnya kalau di Google tuh customer development. Itu juga ada banyak juga course-course yang kalian bisa lihat secara gratis di YouTube gitu ya, tentang tentang customer development. Itu dia mengajari cara-cara gimana sih cara kita mencari customer atau cara mewawancarai mereka gimana, dan mencari dapatkan insight gimana, itu coba dilakukan di situ dulu aja. Karena walau bagaimanapun juga harus customer dulu yang jadi concern kita gitu. Jangan produknya dulu, jangan teknologinya dulu, jangan bisnisnya dulu. Jadi mungkin data, mungkin Mas Wahyu nih yang lebih tahu nih. Data apa yang sebenarnya? Gimana nih Mas Wahyu? Sebenarnya nggak jauh beda sih sama jawabannya Mas Okta. Aku jadi inget ketika ini balik lagi ke drama startup ya. Saya ingat ketika 3-minute presentation-nya si Waninjay, ketika dia nge-present banyaknya tanda tangan palsu di satu bank yang jadi studi kasusnya mereka. Itu kan brief di 1 menit pertamanya dia kan mengungkap latar belakangnya kenapa dia ngambil masalah si tanda tangan palsu itu kan. Nah, kebetulan mereka melakukan pendekatan melalui historical data dari bank tersebut. Nah, itu kan jadi bisa menjadi salah satu pendekatan ketika kita, let's say, masalahnya juga sama, yaitu tanda tangan palsu. Jadi kita bisa reach out si bank-bank tersebut yang mengalami masalah serupa. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin aku bisa katakan bahwasanya kan terdapat pendekatan banyak banget ya, lewat interview seperti yang Mas Okta bilang, terus pendekatan studi pustaka, atau benchmark ke industri atau perusahaan atau institusi yang memang related sama masalah yang sedang kita hadapi ini, gitu. Gitu. Sebelum ke situ, sebelum kita melakukan observasi data, baik secara kualitatif dan kuantitatif, yang perlu kita lakukan adalah ideation. Jadi di data itu, kalau kita mau menganalisis sesuatu, itu tuh stepnya adalah yang pertama ideation dulu, setelah ideation terus pre-analysis, terus analisis sama post-analysis. Nah, di ideation ini kita sama-sama brainstorming nih, misalkan Mas Isnu ini punya satu tim, brainstorming, kira-kira hipotesisnya dari rumusan masalah itu tuh apa sih, gitu. Setelah hipotesisnya didapat, nah kita kan baru menjalankan observasi, pengumpulan data dari yang tadi studi pustaka, studi kajian, atau melalui interview langsung. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah yang agar pengumpulan data itu bisa terfokus dan terarah, itu kita melakukan ideation terlebih dahulu. Itu yang paling penting sih menurut saya. Karena di ideation itu pun pasti banyak banget hipotesis yang ditelurkan dari satu timnya Mas Isnu itu sendiri. Gitu. Ya, mungkin mau nambahin juga, yang saya temukan juga mungkin selain interview dengan customer ya, atau cari tahu dari customer-nya, tapi juga cari tahu sebenarnya siapa aja sih orang-orang yang udah pernah mencoba memecahkan masalah ini gitu. Kadang saya banyak menemukan startup founder gitu di masa inkubasi, dia cerita nih, kita mau bikin kayak gini, masalahnya seperti ini, kita lihat ada peluangnya di sekitar sini. Terus saya nanya, ini berarti kayak startup si A dong berarti? Hah? Emang ada ya startup A? Berarti kan dia nggak ngelakuin riset gitu, bahwa sebenarnya udah ada loh startup lain yang ngelakuin masalah ini gitu. Kadang-kadang itu yang suka kelewatan gitu. Kadang itu yang agak disayangkan dari anak-anak yang bikin startup tuh, mereka risetnya itu yang kurang kuat gitu. Sebenarnya lalu sekarang kan semua data informasi ada gitu ya, semuanya cuman sekedar ngetik startup yang memecahkan masalah gitu. Nah, kayak gitu pun sebenarnya udah bisa dicari, dan misalnya tinggal pelajari mereka tuh cara mereka solve masalah yang ini gimana, dan apa yang kurang dari situ gitu. Dan apa yang dari situlah kan celahnya, apa yang bisa kalian tambahkan, value apa yang bisa kalian tambahkan di situ dibanding startup yang udah eksis sebelumnya gitu. Jadi itu sih, selain pengetahuan tentang si customer itu paling penting itu memang, dan juga cari tahu riset tentang kompetitor yang ada gitu. Karena kan nggak mungkin
nggak bakal mungkin yang namanya kalian bikin tuh sesuatu yang baru sama sekali, nggak ada gitu. Pasti yang udah ada, cuman beda idenya atau fokusnya gitu. Jadi ya kemampuan risetnya itu sih yang perlu ditingkatin kalau buat teman-teman. Oke, berarti Mas Isnu udah kejawab ya pertanyaannya. Nah, makasih buat Mas Okta dan Mas Wahyu buat jawabannya. Terus karena waktunya emang udah mepet banget, jadi kita pertanyaan buat chat box-nya sampai di sini aja. Dan masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan. Aku pamit, aku akan alihkan ke host pertama kita, Kak Catherine, silakan. Terima kasih untuk Q&A-nya, udah panjang banget nih hari ini. Partner aku mana nih satu lagi? Kayaknya kok nggak muncul. Aku kembali. Oke. Seru banget ya Q&A-nya, yang tidak terasa sudah mau jam 9, 5 menit lagi, teman-teman. Sangat sedih sekali harus kita sudahi. Ya. Mungkin nanti yang mau reach out Mas Okta dan Mas Wahyu Herlambang bisa langsung cek di LinkedIn mereka. Mungkin bisa terhubung, temenan, mungkin bisa berlanjut chattingan, tanya-tanya lagi seputar startup dan juga pentingnya memahami data di dunia startup. Oke. Terus tadi mau nambahin dikit nih, maaf banget nih. Tadi kan banyak banget mention startup gitu ya sama Mas Okta. Kalau misalnya teman-teman kepo tentang startup bisa cek di Skystar kali ya. Oh, bisa banget. Tadi kan sempat di-notice kan, sempat di-mention sedikit nih. Baru mau buka ya Mas Okta ya. Ayo teman-teman. Teman-teman cari teman-teman yang kuliah di UMN, terus join, gabung dengan teman-teman UMN itu, bisa bangun startup bareng-bareng di inkubasinya Skystar Ventures. Langsung aja cek di Instagramnya Skystar Ventures juga ya teman-teman. Jangan. Dan kalau mau tahu info-info juga tentang startup, itu bisa lihat di Instagramnya Skystar Ventures program juga. Wah, menarik banget tuh teman-teman. Oke, nanti kita bantu tulisin di kolom chat ya nama Instagramnya. Oke. Yang perlu di-highlight hari ini apa nih, Wede nih? Banyak yang perlu ya? di-highlight banyak banget sih ya Kak Catherine ya. Cuman kita ambil secara garis besarnya aja. Memang kalau ingin membangun startup, pertama-tama tidak cuman pemahaman bisnis yang perlu kita tahu, tapi pemahaman data itu juga. Dan sebaliknya, kalau misalkan teman-teman lebih dominan di data, teman-teman juga perlu memiliki pemahaman bisnis yang baik. Nah, itu saling berhubungan banget ya Kak Catherine ya. Dan benar-benar. Karena hari ini kayak udah banyak banget ya pengalaman ilmu bisnisnya, kenapa nggak teman-teman mulai dari pengalaman belajar datanya ya kan Wede ya? Benar banget. Betul. Tadi kan aku udah mention ya kayak promo 12-12 itu kita extend nih sampai hari ini ya kan? Yeah. Nah, gimana kalau misalnya teman-teman langsung aja mulai terapin tuh, tadi kan ilmu bisnis udah ada nih, kenapa nggak mulai ilmu datanya juga dikembangin lagi lebih jauh dengan DQ Lab selama 6 bulan, jadi cuma 99.000 aja dengan menggunakan kode DQ12. Jadi teman-teman jangan ketinggalan lagi, karena harga normal dengan harga diskonnya itu cukup jauh gitu. Gitu aja sih Wendy untuk hari ini, kayak teman-teman pasti udah capek banget, udah pengen istirahat, terus mulai lagi belajar besok gitu. Nah, gimana kalau kita lihat muka-muka capek tapi tetap on point nih kayaknya nih. Gimana teman-teman buka kameranya sekarang, kita ada sesi foto-foto. Iya, bener banget. Apalagi teman-teman yang besok UAS ya. Wow, semangat. Kalian keren banget. Masih semangat belajar malam-malam. Udah mau melewati nonton Ikatan Cinta ya. Wow, sampai pada nggak nonton TV tuh, kalian terbaik banget. Masih muda-muda, udah mau ikut webinar sampai jam segini, ini calon-calon orang sukses ya Wede ya. Oh amin, ya Allah. Amin. Bener, 2021. Masih pada mau belajar. Miliarder, ya kan? Amin, kenceng banget amin ya nih. Mas apa nyaut nih. Oke teman-teman, sudah siap, nanti kayaknya dibantu hitung, nanti aku bantu foto. Ayo kita siap-siap untuk foto mana muka-muka cantik dan gantengnya, muka-muka orang sukses nih, bikin startup mungkin ya, atau menjadi praktisi data seperti Mas Wahyu, kita bergaya dulu. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Nggak bunyi ya Wede, tapi udah difoto kan ya? Udah ya? Ayo sekali lagi. Ya, mungkin gaya yang heboh, biar semangat. Kita di background dah. Branding. Oke, boleh banget. Siap, hitung ya Kak. Ya, 1, 2,
3. Oke, sekali lagi kali Wede ya. Sekali Biar lagi jadi- boleh. Memang nggak ada suaranya teman-teman karena kan virtual ya. Nah, jadi Kasih 3 lagi untuk sama aku. Oke. Oke, Pastikan ada gayanya, lagi teman-teman. gayanya yang Sabar-sabar. lebih juga Oh, boleh. Dia bebas, boleh dia bebas. 1, 2, 3. Oke. Oke. Sekali teman-teman sekalian, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama Mas Okta dan Mas Wahyu. Semoga ilmu-ilmunya bakal terpakai sampai teman-teman udah sukses. Jangan lupain DQ-Lab, Mas Okta dan Mas Wahyu juga. Terima kasih banyak di Lab dan juga Mas Wahyu, thank you. Thank you. Insight-insightnya. Terima kasih Dikilab. Ya. Terima kasih Selamat teman-teman. beristirahat semuanya. Iya. Thank you. Semua juga pertanyaan-pertanyaannya keren-keren. Ya, Sampai bertemu di series 3. sampai bertemu di series ketiga. Bye. Oke, selamat malam. Selamat malam Mas Okta, Mas Wahyu. Terima kasih Mas Okta, Mas Wahyu. Thank you. Thank you. Terima kasih teman-teman.